Ujung pena menekan surat perjanjian cerai, tinta merembes membentuk noda hitam kecil di atas kertas. Aku mengerahkan tenaga di pergelangan tanganku untuk menyelesaikan goresan terakhir dari namaku yang tertulis canggung. Batang pena logam itu membentur meja marmer, menghasilkan suara denting yang nyaring, seperti sebuah sinyal mengakhiri sekaligus memulai sesuatu. Di seberang meja, Bima Nugraha bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ia tengah sibuk mengirim pesan kepada seseorang. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang selama 3 tahun ini membuatku muak. Senyum angkuh penuh kepuasan, seolah baru saja menyelesaikan sebuah transaksi yang sangat menguntungkan. Di sampingnya, Bella Anindita mengenakan gaun ketat berwarna merah mawar yang begitu pendek. Satu tangannya diletakkan di atas paha Bima, kuku-kukunya dicat merah menyala seperti baru dicelupkan ke dalam darah. Pendingin udara di kafe ini terlalu dingin, membuat ujung jariku beku. Aku mengangkat cangkir americano di hadapanku dan menyesapnya sedikit. Kopinya sudah dingin, rasa pahitnya meledak di pangkal lidah. Namun, tak ada ekspresi apapun di wajahku. Bima akhirnya meletakkan ponselnya. Ia mengambil surat cerai itu, melirik tanda tanganku sekilas, dan senyumnya semakin lebar. Saraswati, jangan salahkan aku kejam. 3 tahun. Dan kau bahkan tidak bisa memberiku seorang anak. Keluarga Nugraha tidak bisa berakhir di tanganku. Ia bersandar, kaki kursinya menggores lantai. Perut Bella sudah terisi 2 bulan lebih. Bella menutup mulutnya dan tertawa kecil, tubuhnya semakin menempel pada Bima. Suaranya dibuat-buat menjadi halus dan manis. Mas Bima, jangan begitu sama Kak Saras. Kakak kan juga kasihan. Menikah denganmu 3 tahun, tapi 1 set perhiasan yang pantas pun tidak punya. Kasihan sekali. Aku memandangi mereka seperti sedang menonton drama murahan yang sudah kutahu akhirnya. 3 tahun? Berapa banyak versi dialog ini yang sudah kudengar? Intinya tidak pernah berubah. Aku tidak pantas. Aku tidak berguna. Aku adalah wanita dari kampung yang hidup dari belas kasihan. Bima mengetuk-ngetuk perjanjian di atas meja, nadanya penuh belas kasihan. Rumah adalah properti pranikah, mobil juga atas namaku. Mengingat kita pernah menjadi suami istri, kau boleh mengambil pakaian dan kosmetikmu. Oh ya, uang jaminan untuk rumah kontrakanmu yang kumuh itu, aku bisa bantu bayarkan untuk 3 bulan. Aku meletakkan cangkir kopi, dan mengangkat kelopak mataku untuk menatapnya. Ia mengira aku merasa kurang, lalu tertawa sinis. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya, dan melemparkannya ke hadapanku. Ini 20 juta rupiah. Ambillah, cukup untukmu bertahan hidup beberapa waktu. Ingat, mulai hari ini, kau, Saraswati, tidak punya hubungan apa-apa lagi denganku, Bima Nugraha. Jangan sampai nanti kau menangis-nangis kembali memohon padaku. Bella mendorong amplop itu ke depan, kuku-kukunya menggores permukaan kertas, menimbulkan suara gesekan lirih. Ia memiringkan kepalanya dengan suara yang ia anggap manis, kakak, ambil saja. Nanti kalau hidupmu benar-benar susah, bisa kok melamar jadi petugas kebersihan di perusahaan kami. Nanti aku bicara dengan Mas Bima agar memberimu jalan. Bima mencubit pipi Bella, tersenyum memanjakan. Kau ini, terlalu baik hati. Untuk orang seperti dia, tidak perlu bersikap baik. Wanita kampung yang bahkan tidak lulus kuliah. Dulu kalau bukan aku yang menikahinya, dia sudah mati kelaparan di jalanan. Sekarang memberinya 20 juta sudah merupakan kebaikan terbesar. Aku mengambil amplop itu, menimbangnya. 20 juta, begitu ringan, bahkan tidak cukup untuk menyumpal gigi. Tepat pada saat itu, ponselku yang tergeletak di bawah meja bergetar. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari nomor yang kusimpan sebagai pengacara kakek. Saat aku menunduk, pupil mataku menyusut. Deretan angka itu begitu panjang hingga aku perlu menghitungnya ulang untuk memastikannya. Nyonya Saraswati, surat wasiat Tuan Raden Suryo Hadiningrat telah resmi berlaku. Sesuai dengan isi surat wasiat, 100% saham Hadiningrat Group, 37 properti atas nama beliau, hak pendapatan dari 12 paten, serta dana perwalian keluarga dengan total nilai sekitar 30 triliun rupiah, sejak pukul 00.00 hari ini telah dialihkan sepenuhnya ke atas nama pribadi Anda. Dokumen hukum terkait telah dikirim ke email Anda. Mohon kedatangannya dalam 3 hari kerja untuk menyelesaikan proses konfirmasi akhir. 30 triliun. Aku membalikkan ponselku dan meletakkannya tertelungkup di atas meja. Gerakanku sangat pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Bima sama sekali tidak menyadarinya. Ia berdiri, merapikan dasi jasnya, dan menatapku dengan angkuh.
Baiklah, semua sudah dikatakan. Saraswati, mulai hari ini kita impas. Kau jalanilah hidupmu sendiri. Mas Bima. Salah. Dia menempuh jalannya yang sulit, kita yang menempuh jalan kita yang cerah, koreksi Bella sambil tertawa manja, melingkarkan lengannya di lengan Bima, tubuhnya menggelantung seperti ular tak bertulang. Bima merangkul pinggang Bella, dan berbalik menuju pintu. Pintu kaca belum sepenuhnya tertutup ketika suaranya melayang masuk. Sayang, tas seharga 500 juta yang kau inginkan waktu itu, sore ini aku temani kau membelinya. Anggap saja sebagai perayaan kau resmi menjadi Nyonya Bima Nugraha. Benarkah, Mas Bima? Kau baik sekali. Oh ya, malam ini kita makan di mana? Aku ingin ke restoran fine dining itu. Suara mereka menjauh. Aku duduk tak bergerak. Beberapa pengunjung lain di kafe itu diam-diam melirik ke arahku, tatapan mereka bercampur antara kasihan dan gosip. Aku mengangkat cangkir kopi yang sudah dingin itu dan menghabiskan sisa terakhirnya. Lalu, aku melipat amplop berisi 20 juta rupiah itu 2 kali dan memasukkannya ke dalam tas. Ponselku bergetar lagi, kali ini sebuah MMS. Aku membukanya. Itu adalah sebuah foto. Kantor di lantai puncak sebuah gedung pencakar langit, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menampilkan pemandangan seluruh kota. Di bawah foto itu ada sebaris tulisan. Gedung Pusat Hadiningrat Group, lantai 39. Kantor Presiden Direktur Anda telah siap. Aku menatap foto itu selama 30 detik. Lalu aku berdiri, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari kafe. Sinar matahari bulan September menerpa wajahku, sedikit menyilaukan. Aku mengangkat tangan untuk menutupi pandanganku. Di seberang jalan, Bima sedang membukakan pintu mobil untuk Bella. BMW putih itu, aku mengenalinya. Mobil baru yang ia beli tahun lalu, harganya lebih dari 1 miliar. Tahun lalu, saat aku ingin membeli mesin cuci seharga 5 juta rupiah, ia memakiku selama seminggu penuh, mengatakan aku tidak pantas. Sebelum Bella masuk ke kursi penumpang, ia melihatku dari seberang jalan. Senyum di wajahnya melebar, ia mengangkat tangan dan melambai ke arahku. Gerak bibirnya sangat jelas membentuk 2 kata, mantan istri, hati-hati. Mesin BMW itu menyala, knalpotnya menyemburkan asap putih yang kemudian menyatu dengan lalu lintas dan menghilang. Aku menarik pandanganku, membuka daftar kontak, dan menemukan nomor Pak Tirtayasa. Telepon berdering sekali dan langsung diangkat. Suara di seberang terdengar hormat dan tenang. Ibu Saraswati, Anda sudah melihat dokumennya? Sudah. Jawabku dengan suara tenang. Tuan Suryo meninggalkan sebuah video untuk Anda, yang hanya boleh diserahkan setelah proses perceraian Anda selesai. Pak Tirtayasa berhenti sejenak. Selain itu, pengaturan terakhir dari Tuan Suryo adalah, dari 12 anak perusahaan Hadiningrat Group, yang paling menguntungkan adalah Bintang Cemerlang Media, yaitu perusahaan tempat mantan suami Anda, Bapak Bima Nugraha. Saat ini bekerja. Jari-jariku yang memegang ponsel menegang. Bintang Cemerlang Media adalah anak perusahaan Hadiningrat? Benar. Kepemilikan 100%. Dengan kata lain, Ibu Saraswati, sejak pukul 12 malam tadi, atasan Bapak Bima Nugraha adalah Anda. Udara hening selama 3 detik. Aku mengangkat kepala, memandang gedung-gedung tinggi di kejauhan. Salah satu yang tertinggi, dinding kacanya memantulkan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Pak Tirtayasa, tolong atur. Besok pagi jam 9. Saya mau ke Bintang Cemerlang Media sebagai Presiden Direktur yang baru. Baik, Ibu Saraswati. Perlukah memberitahu pihak Bintang Cemerlang Media sebelumnya? Jangan beritahu. Aku membuka pintu taksi dan masuk, menyebutkan alamat sebuah hotel bintang 5. Saya ingin melihat sendiri bagaimana ekspresi mereka besok. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi belakang taksi dan memejamkan mata. 3 tahun. Aku menikah dengan Bima pada usia 19 tahun, keluar dari universitas biasa, dan mengikutinya ke kota asing ini. Saat itu, ia hanyalah seorang karyawan baru yang menyewa sebuah rumah kontrakan kecil seluas 30 meter persegi. Aku mencuci pakaiannya, memasak untuknya, menggunakan uang hasil kerja paruh waktuku untuk membelikannya setelan jas pertama. Saat ia pertama kali pindah kerja, CV-nya aku yang bantu perbaiki kata demi kata. Ia bilang ia punya mimpi untuk berwirausaha, dan tanpa pikir panjang aku memberikan seluruh tabunganku, 100 juta rupiah. Hasilnya gagal total. Malam saat ia mabuk dan memukulku, aku berlutut di lantai membersihkan darah di sudut bibirku, dan berkata pada diri sendiri ini adalah yang terakhir kali, tapi bukan.
Selama 3 tahun, aku sudah menahan sebanyak 17 kali. 17 kali. Cukup sudah. Taksi berhenti di depan hotel. Seorang pelayan dengan sigap membukakan pintu untukku. Aku memberikan sebuah kartu bank. Itu adalah kartu tambahan yang telah dikirimkan oleh asisten Pak Tirtayasa kemarin, dengan limit 5 miliar rupiah, dan katanya bisa ditambah jika kurang. Saat kartu itu digesek, tatapan kasir muda itu berubah. Rasa pusing karena lift yang naik terasa dari telapak kaki. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Rambut diikat seadanya, wajah tanpa riasan, mengenakan jaket denim pudar. Pakaian ini, totalnya tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Sangat tidak cocok dengan kamar suite seharga 25 juta per malam ini. Pintu lift terbuka. Aku masuk ke dalam kamar, melepaskan sepatu kanvasku, dan berjalan tanpa alas kaki di atas karpet menuju jendela kaca besar. Pemandangan malam kota terhampar di bawah kakiku, ribuan lampu berkelip seperti serpihan emas yang tersebar. Aku membuka file perusahaan di ponselku, menggulir ke bawah hingga menemukan struktur organisasi bintang cemerlang media. Di kolom manajemen tingkat menengah, ada sebuah nama yang kukenal. Bima Nugraha, Wakil Manajer Pemasaran. Wakil Manajer. Aku terus menggulir ke bawah. Atasan langsungnya adalah Manajer Pemasaran, Ridwan Saleh. Di atas Ridwan adalah Wakil Direktur Utama, Bapak Hartono. Ujung dari garis pelaporan ini hanya 3 kata, Kantor Presiden Direktur. Aku menutup file itu dan melemparkan ponselku ke tempat tidur. Di kamar mandi, air panas mengalir deras, uapnya mengaburkan seluruh cermin. Aku berdiri di bawah pancuran, air panas membasahi bahuku, membuat kulitku sedikit memerah karena panas. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa air ini bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan sesuatu yang lain. Kelelahan yang bersarang di sela-sela tulang, kenangan pahit yang menempel di kulit, setiap jejak yang ditinggalkan Bima di tubuhku semuanya terbasuh bersih. Selesai mandi, aku duduk di tepi tempat tidur dengan jubah mandi, membuka file video yang dikirim Pak Tirtayasa. Layar menyala, menampilkan sebuah ruang kerja bergaya klasik. Di dinding tergantung lukisan pemandangan alam, di sebelahnya ada sebuah kursi kebesaran. Seorang pria tua mengenakan kemeja batik sutra berwarna biru tua duduk di kursi itu, rambutnya yang putih semua disisir rapi. Tatapannya setajam 2 bilah pedang. Raden Suryo Hadiningrat. Pendiri Hadiningrat Group, yang di dunia bisnis dijuluki Macan Suryo. Memulai dari nol, dari menjadi kuli angkut di pelabuhan, ia membangun sebuah imperium bisnis dalam 40 tahun. Dan juga, kakek yang selama 19 tahun tidak pernah kutemui. Dalam video itu, ia mulai bicara, suaranya serak karena usia namun tetap lantang. Cucuku. Saras, saat kau melihat video ini, aku sudah tiada. Ayahmu, anak yang tidak berguna itu, dulu berselisih denganku demi seorang wanita, membawa ibumu dan kau pergi dari keluarga Hadiningrat. Meskipun aku berkata telah memutuskan hubungan, di dalam hati aku tak pernah rela. Selama ini aku terus mencarimu. Ia berhenti sejenak, terbatuk 2 kali, lalu melanjutkan. Aku mencarimu selama 19 tahun. Saat aku menemukanmu, kau sudah menikah dengan pemuda brengsek bermarga Nugraha itu. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. 1 kata, brengsek. 2 kata, tidak berguna. 3 kata, tidak pantas untuk cucuku. Napasku tertahan. Cucuku, Saras. Kau pasti berpikir, kenapa kakek tidak langsung menjemputmu setelah menemukanmu? Raden Suryo bersandar di kursinya. Tatapannya menembus layar, tajam menusuk. Karena cucu Raden Suryo Hadiningrat tidak boleh menjadi wanita yang hanya bisa bersembunyi di belakang laki-laki dan menurut tanpa perlawanan. Aku harus membiarkanmu sadar dengan sendirinya. Membiarkan api itu menyala di dalam hatimu sendiri. Api yang dinyalakan orang lain akan padam ditiup angin. Api yang menyala dari dalam dirilah yang bisa membakar padang ilalang. Tiba-tiba ia tersenyum, satu-satunya senyum dalam video itu di wajahnya yang penuh keriput. Jangan salahkan kakek kejam. Setiap penderitaan yang kau alami selama 3 tahun ini, aku melihatnya. Ingat, dalam kamus keluarga Hadiningrat, tidak ada kata sabar. Yang ada adalah balas. Jika orang menusukmu sekali, kau harus membalasnya berkali-kali. Apa yang orang lain berutang padamu, kau harus menagihnya berlipat ganda. Sekarang, 30 triliun ada di tanganmu. Lakukan apa yang kau mau. Kalaupun langit runtuh, keluarga Hadiningrat yang akan menopangnya untukmu. Terakhir, 8 kata untukmu. Saksikan dia membangun gedung tinggi, saksikan gedungnya runtuh.
Video berakhir, aku duduk di tepi tempat tidur, tak bergerak. Pendingin ruangan mengeluarkan suara desis pelan. Di luar, sesekali terdengar sirene ambulans. Aku menyentuh wajahku, ujung jariku merasakan sesuatu yang basah. 19 tahun. Kakekku mencariku selama 19 tahun. Aku menghapus air mata dan berdiri, berjalan ke jendela. Kaca memantulkan wajahku, yang samar-samar memiliki 3/10 kemiripan dengan kontur wajah pria tua dalam video itu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar memperhatikan fitur wajahku sendiri. Tulang alis, hidung, garis rahang. Ternyata, di dalam semua ini, tersembunyi bayangan orang lain. Ponselku berdering lagi, kali ini nomor tak dikenal. Aku menjawabnya. Di seberang, suara seorang pria muda, terdengar ragu-ragu. Halo, apakah ini Ibu Saraswati? Ya. Saya Lukman, Direktur Sumber Daya Manusia Hadiningrat Group. Pak Tirtayasa memberitahu saya bahwa besok Anda akan melakukan inspeksi ke Bintang Cemerlang Media. Saya ingin mengkonfirmasi waktu dan permintaan spesifik Anda. Jam 9 pagi, kataku sambil bersandar di jendela, suara tanpa emosi. Tidak perlu persiapan apapun. Setelah saya tiba, langsung umumkan kepada semua orang untuk berkumpul di ruang rapat. Mengerti. Selain itu, Bu Presiden. Lukman berhenti sejenak. Bintang Cemerlang Media akan mengadakan wawancara rekrutmen rutin pada hari Senin depan. Di daftar kandidat, ada satu nama yang mungkin menarik perhatian Anda. Sebutkan. Bella Anindita, wanita, 27 tahun, melamar untuk posisi spesialis merek di Departemen Pemasaran. Di kolom rekomendasi, tertulis nama Bima Nugraha, wakil manajer pemasaran. Jari-jariku perlahan menggambar lingkaran di atas kaca. Wawancara tetap berjalan sesuai jadwal. Tidak perlu memberitahu siapapun tentang identitas saya. Siapkan satu kursi untuk saya di lokasi wawancara. Mengerti, Bu Presiden. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela kota. Di kejauhan, ada sebuah gedung yang fasadnya menampilkan tulisan dari lampu, Bintang Cemerlang Media, membuat setiap bintang bersinar. Bintang mana yang akan bersinar besok, itu aku yang menentukan. Keesokan paginya, pukul 8.40, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan gedung Bintang Cemerlang Media. Sopir turun, memutari mobil, dan membukakan pintu untukku. Saat aku melangkah keluar, satpam di pintu masuk tampak terkejut. Ia telah berjaga di sini selama 3 tahun, melihat banyak orang datang untuk wawancara, urusan bisnis, atau mengantar makanan, tetapi belum pernah melihat ada yang keluar dari mobil sekelas ini. Hari ini aku mengenakan setelan sutra hijau zamrud dengan potongan pinggang yang sangat pas. Sepatu hak tinggi 7 cm yang kupakai menghasilkan gema nyaring di setiap langkahku di lantai marmer. Rambutku tergerai di bahu, dan di telingaku terpasang sepasang anting mutiara. Itu adalah salah satu perhiasan yang dikirim Pak Tirtayasa semalam, katanya peninggalan kakek yang khusus disiapkan untukku. Resepsionis di lobi sedang merapikan buku tamu. Mendengar langkah kaki, ia mengangkat kepala dan tertegun sejenak. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Tidak perlu memberitahu siapapun. Aku melepas kacamata hitamku, pandanganku menyapu tanda pengenal di dadanya. Jam 9. Ruang rapat di mana? Di lantai 16. Tapi, Bu, ia jelas terintimidasi oleh auraku, bicaranya menjadi gagap. Aku tidak menjawab, langsung berjalan menuju lift. Di belakangku, sopir yang sebenarnya adalah asisten pribadiku, Andi Wijaya. Berusia awal 30-an, berjas rapi membawa tas kerja hitam mengikutiku dengan langkah mantap, menjaga jarak satu lengan di sampingku. Saat menunggu lift, sekelompok karyawan Bintang Cemerlang Media berdiri di dekatku, obrolan mereka terdengar samar. Udah denger belum? Bima dari pemasaran, katanya hari ini mau naik jabatan. Serius? Jadi apa? Manajer pemasaran? Pak Ridwan yang lama kan minggu lalu dipindah ke cabang. Posisinya kosong, semua orang bilang pasti Bima yang dapet. Dia kan orang kesayangannya Pak Hartono. Dan pacarnya yang namanya Bella itu katanya juga mau wawancara di sini. Wah, kompak banget ya, sekeluarga masuk Bintang Cemerlang semua. Pintu lift terbuka di hadapanku. Di dalamnya sudah ada beberapa orang. Wajah yang paling tengah, bahkan dengan mata tertutup pun aku bisa mengenalinya. Bima Nugraha. Ia mengenakan setelan Armani abu-abu, rambutnya ditata kaku dengan gel, dan di tangannya ada secangkir kopi dari kedai ternama. Ia sedang berbicara dengan orang di sebelahnya. Pria di sampingnya kurus tinggi, berkacamata bingkai emas,
dengan tanda pengenal bertuliskan Wakil Direktur Utama, Hartono. Bima yang sedang berbicara tiba-tiba berhenti saat pandangannya tertuju ke pintu lift. Pupil matanya dalam sepersekian detik mengalami kontraksi hebat. Dari kebingungan saat mengenaliku, terkejut melihat setelan sutra hijau yang kukenakan, hingga kilatan panik yang tak terkendali saat matanya menyapu anting mutiara di telingaku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku melangkah masuk ke dalam lift. Andi mengikutiku dan menekan tombol lantai 16. Pintu lift perlahan tertutup, di dalam hanya terdengar suara pendingin ruangan. Saraswati, suara Bima akhirnya keluar, dengan nada yang dibuat-buat meremehkan. Kakau, kenapa di sini? Aku tidak memandangnya. Pandangannya menyapu dari atas ke bawah, tenggorokannya bergerak, lalu ia tertawa sinis, suaranya sengaja dikeraskan agar seisi lift bisa mendengar. Saraswati, apa kau stres setelah perceraian? Pakaian ini kau pinjam dari mana? Atau kau melamar jadi petugas kebersihan di sini? Tapi kan, kau bahkan tidak punya ijazah SMA, bagaimana bisa masuk? Di sebelahnya, Pak Hartono mendorong kacamatanya, matanya menatapku selama 2 detik, seolah merasakan ada yang tidak beres, tapi ia tidak bicara. Bima masih melanjutkan, kalau kau datang untuk memohon padaku, lebih baik kau pulang sekarang. Perjanjian cerai kemarin sudah jelas. Kita impas. Jangan berpikir datang ke kantorku dan membuat keributan bisa mengubah apapun. Aku dan Bella akan menikah minggu depan. Sebaiknya kau. Lift berhenti di lantai 12. Pintu terbuka, 2 karyawati masuk. Mereka melihat suasana di dalam lift dan langsung minggir ke sudut tanpa bicara. Lantai 16. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar. Bima juga ikut keluar. Kantornya memang di lantai ini. Seluruh koridor lantai 16 sudah dipenuhi orang, kebanyakan memegang laptop, tampaknya telah menerima pemberitahuan rapat mendadak dan sedang berjalan menuju ruang rapat. Aku langsung menuju ruang rapat di ujung koridor. Pintunya terbuka. Di dalam sudah duduk sekitar 20 orang, semua kepala departemen, wakil, dan staf inti. Mereka mendengar langkah kaki dan serempak menoleh ke pintu, lalu tertegun. Aku tidak mengenal mereka, tapi mereka semua mengenal Bima. Dan saat ini, Bima berdiri di belakangku, wajahnya seperti baru saja menelan katak hidup. Aku masuk ke ruang rapat dan langsung menuju kursi utama, satu-satunya kursi kulit dengan sandaran tinggi, yang biasanya diduduki oleh Direktur Utama Bintang Cemerlang Media. Hari ini Direktur Utama sedang dinas luar, jadi kursi itu kosong. Tanganku bertumpu pada sandaran kursi, perlahan menariknya, lalu duduk. Ruang rapat hening selama 3 detik. Pak Hartono mengerutkan kening, mengetuk meja dengan jarinya. Nyonya, kursi itu bukan untuk Anda. Jika ada urusan, silakan mendaftar di resepsionis. Jika untuk wawancara, silakan ke lantai 13, bagian personalia. Aku tidak menghiraukannya, menoleh ke arah Andi. Andi membuka tas kerjanya, mengeluarkan 2 dokumen, dan meletakkannya di atas meja rapat. Satu adalah bukti kepemilikan penuh Hadiningrat Group atas Bintang Cemerlang Media, dengan stempel merah menyala. Satu lagi adalah dokumen pengalihan saham, di mana namaku dan persentase kepemilikanku tertulis dengan jelas, 100%. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi Hadiningrat Group kemarin, suara Andi tenang dan jelas seperti penyiar radio, Nyonya Saraswati Hadiningrat resmi menjabat sebagai Presiden Direktur Bintang Cemerlang Media yang baru, berlaku efektif mulai hari ini. Ini adalah dokumen-dokumen terkait, silakan diperiksa. Pak Hartono mengambil dokumen kepemilikan itu, matanya hampir melorot dari hidungnya. Lehernya seperti engsel berkarat, bergerak patah-patah menoleh ke arahku, bibirnya bergetar. Saraswati Hadiningrat. Dari Tuan Suryo Hadiningrat. Suaraku sangat pelan, seperti pisau menggores kertas. Benar, Hadiningrat yang itu. Seluruh ruang rapat gempar. Bisikan, helaan napas, suara kursi bergeser, semua menjadi satu. Tatapan semua orang seperti ribuan anak panah, serentak tertuju pada Bima yang berdiri di ambang pintu. Wajah Bima, aku melihatnya selama 3 tahun, tapi belum pernah melihat warna seperti ini. Dari kuning langsat normal menjadi pucat pasi, lalu dari pucat pasi menjadi abu-abu kehijauan. Cangkir kopi di tangannya jatuh ke lantai, membasahi celananya. Ia sama sekali tidak bereaksi. Bima. Hartono menoleh, suaranya berubah. Bukankah kau bilang dia wanita kampung yang tidak berpendidikan? Jakun Bima naik turun, bibirnya bergerak-gerak lama, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Duduk, kataku pada Bima.
Ia secara naluriah bergeser dan duduk di kursi terdekat, gerakannya kaku seperti batang baja yang dibengkokkan. Aku memandang berkeliling ke-20 orang yang hadir, menunggu bisik-bisik itu mereda sebelum membuka suara. Nama saya Saraswati Hadiningrat. Mulai hari ini, semua urusan di Bintang Cemerlang Media, tanda tangan akhir ada di tangan saya. Aku berbicara dengan tempo yang tidak cepat, setiap kata seperti paku yang menancap di udara. Saya punya satu kebiasaan, sebelum melakukan sesuatu, saya lihat dulu pembukuannya. Aku mengulurkan tangan. Andi meletakkan sebuah dokumen di tanganku. Laporan keuangan kuartal terakhir Bintang Cemerlang Media sudah saya lihat. Aku membuka dokumen itu, mataku menyapu angka-angka, sudut bibirku sedikit melengkung. Anggaran pemasaran kuartal ketiga melampaui batas sebesar 47%. Tanda tangan persetujuan untuk kelebihan anggaran ini adalah Bima Nugraha. Bima tiba-tiba mengangkat kepala. Proyek itu sudah disetujui oleh Pak Hartono. Pak Hartono menyetujui ruang fleksibel sebesar 20%, potongku. Sisa 27%-nya, kau gunakan untuk apa? Mentraktir klien makan, membeli trafik palsu, atau untuk menutupi lubang di rekening pribadimu? Mulutnya terbuka dan tertutup, seperti ikan yang diangkat ke darat. Tim audit akan datang besok. Aku menutup dokumen itu dan mendorongnya ke samping. Semua pembukuan departemen selama 3 tahun terakhir akan diaudit ulang. Jika ada masalah, yang harus dikembalikan, kembalikan. Yang harus dituntut pertanggungjawabannya, akan dituntut. Yang harus diserahkan ke pihak berwenang, Bintang Cemerlang Media tidak akan melindungi. Ruang rapat sunyi senyap, semua orang menahan napas. Aku beralih ke Hartono. Pak Hartono, tadi Anda bilang saya seharusnya ke lantai 13 untuk wawancara. Keringat di dahi Hartono menetes, menggantung di bingkai kacamatanya. Bu Presiden, maafkan saya. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Tidak apa-apa, kataku ringan. Saya tidak pendendam. Hartono menghela napas lega, bahunya baru saja akan turun ketika aku melanjutkan. Tetapi, Pak Hartono, Anda sudah bekerja di Bintang Cemerlang Media selama 7 tahun. 5 tahun pertama kinerja Anda bagus. 2 tahun terakhir, Departemen Pemasaran dan Penjualan yang Anda pimpin kehilangan 3 klien utama, pendapatan tahunan menurun berturut-turut. Menurut Anda, apa penyebabnya? Mulut Hartono terbuka, akhirnya ia menunduk. Itu masalah kemampuan kami, Bu Presiden. Masalah kemampuan bisa diperbaiki. Aku bersandar di kursi, jari-jariku mengetuk sandaran tangan. Tapi jika sumber daya dihabiskan untuk orang yang salah, itu bukan lagi masalah kemampuan, tapi masalah penilaian. Saat mengatakan ini, pandanganku sengaja menyapu ke arah Bima. Ia duduk di kursinya, kedua tangannya mencengkeram celana di pahanya, buku-buku jarinya memutih, bibirnya gemetar, dan urat di pelipisnya berdenyut-denyut. Tepat saat itu, terdengar suara manja dari pintu ruang rapat. Mas Bima, aku sudah sampai. Wawancaranya di. Bella Anindita masuk dengan sepatu hak tingginya, kata-katanya terhenti di tengah jalan. Ia membeku seolah tombol pause ditekan. Ia melihatku, duduk di kursi utama, mengenakan setelan sutra hijau zamrud, dikelilingi oleh lebih dari 20 eksekutif. Penampilan Bella hari ini bisa digambarkan dengan 4 kata, terlalu berlebihan. Gaun ketat berwarna pink cerah dengan belahan dada rendah, di tangannya ada tas Chanel palsu. Riasan di wajahnya tebal seperti dempul. Di belakangnya ada 2 gadis lain yang juga datang untuk wawancara, kini mereka merapat ke kusen pintu, jelas ketakutan dengan suasana di dalam. Saraswati. Mata Bella melotot seperti 2 telur rebus. Kenapa kau duduk di situ? Apa kau sudah gila? Satpam. Mana Satpam? Nona Bella, Andi angkat bicara dengan tenang, nadanya resmi. Mohon jaga ucapan Anda. Anda sekarang sedang berhadapan dengan Presiden Direktur Bintang Cemerlang Media yang baru, Ibu Saraswati Hadiningrat. Tas Chanel palsu di tangan Bella jatuh ke lantai. Resletingnya rusak, lipstik, bedak, ponsel, dan sebungkus tisu berhamburan keluar. Ia tidak sempat memungutnya, terhuyung mundur, sepatu hak tingginya terkilir, dan ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Presiden. Direktur? Suaranya melengking hampir pecah. Tidak mungkin. Dia itu cuma gadis kampung yatim piatu. Dia bahkan tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin dia jadi presiden direktur? Aku sudah menyelidiki latar belakangnya, dia itu cuma sepatu butut yang dibuang Mas Bima. 20 orang di dalam ruang rapat serentak menarik napas. Aku tidak berdiri, juga tidak meninggikan suaraku. Aku mengambil sebuah pena di hadapanku,
memutarnya di ujung jari, lalu mengangkat kelopak mataku menatap Bella. Nona Bella, semua perkataanmu tadi sudah saya rekam. Aku menunjuk ke ponsel yang diletakkan di sudut meja. Fitnah, penghinaan di depan umum, dan merendahkan pejabat perusahaan. 3 hal ini, menurutmu cukup tidak untuk membuatmu mendekam di sel tahanan selama beberapa hari? Wajah Bella langsung berubah menjadi merah muda seperti gaunnya, lalu dengan cepat memucat. Lagi pula, tadi kau bilang kau datang untuk wawancara. Aku mengambil sebuah CV dari tangan Andi, CV yang dikirimkan Bella, dicetak warna-warni. Di kolom pengalaman kerja hanya ada 2 perusahaan, masing-masing tidak lebih dari setengah tahun. Spesialis merek, kan? Standar rekrutmen perusahaan kami adalah minimal sarjana S1 dari universitas terakreditasi, dengan pengalaman relevan lebih dari 3 tahun. Syarat mana yang kau penuhi? Aku direkomendasikan oleh Mas Bima. Suara Bella mulai bergetar. Dia bilang posisi ini memang untukku. Mas Bima. Aku mengulang 3 kata itu di lidahku. Aku menoleh ke Bima. Wakil manajer Nugraha, apakah proses rekrutmen perusahaan ini hanya kau yang menentukan? Bima berdiri dari kursinya, gerakannya kaku seperti boneka tali. Matanya berpindah-pindah antara Bella dan aku, bibirnya bergerak beberapa kali, akhirnya ia berhasil mengeluarkan kalimat. Bu Presiden. Bella. Bel. Dia tidak tahu apa-apa, Anda orang dewasa. Tidak tahu apa-apa. Aku tertawa. Tawa itu terdengar sangat jelas di ruang rapat yang hening. Usia 27 tahun, dan dengan alasan, tidak tahu apa-apa semuanya bisa selesai? Wakil manajer Nugraha. Kau sudah berkecimpung di dunia kerja selama bertahun-tahun? Logika ini kau ciptakan sendiri, atau diajarkan oleh ibumu? Seseorang di dalam ruangan tidak bisa menahan tawa, lalu buru-buru menutup mulutnya. Wajah Bima memerah seperti hati babi. Ia mengepalkan tangannya. Bahunya sedikit gemetar. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Karena ia tahu, ia tidak punya kartu apapun di tangannya. Bella benar-benar panik. Ia berjongkok, dengan panik memunguti barang-barangnya yang berserakan. Bulu mata palsunya copot sebelah, bedak di wajahnya retak di kedua sisi hidungnya. Setelah selesai memungut barang, ia berdiri, salah satu hak sepatunya patah. Ia berjalan terpincang-pincang mundur ke pintu, mulutnya masih bergumam, tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Mas Bima, cepat katakan padaku ini mimpi. Bima menatapnya sekilas, lalu menatapku. Matanya dipenuhi ekspresi memohon. Suaranya menjadi rendah dan serak, sangat berbeda dengan nada angkuh di kafe kemarin. Saraswati, bisakah kita bicara berdua saja? 5 menit saja. Aku menatapnya. Menatap pria yang dulu pernah menunjuk hidungku dan memakiku tidak berguna. Menatap mantan suami yang kemarin masih menghinaku dengan 20 juta rupiah. Menatap Bima yang kini berdiri di ruang rapat dengan dahi penuh keringat dingin dan kedua kakinya gemetar di balik setelan jasnya. Bicara berdua. Aku bersandar di kursi, siku menopang sandaran tangan, ujung jariku mengetuk dagu. Wakil manajer Nugraha, menurutmu, kau pantas. Terdengar suara pelan dari tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang pecah. Aku berdiri, mengambil dokumen anggaran pemasaran yang ditandatangani Bima, berbalik dan berjalan ke hadapannya. Jarak antara kami hanya setebal kertas. Kemarin kau bilang, mulai hari ini aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Aku mengangkat dokumen itu ke depan matanya. Kau benar. Memang tidak ada hubungan. Karena mulai sekarang. Aku menepukkan dokumen itu ke dadanya. Ia tidak menangkapnya. Lembaran kertas berhamburan di lantai. Uangku adalah uang keluarga Hadiningrat. Kekuasaanku adalah kekuasaan Hadiningrat Group. Dan kau, Bima Nugraha, adalah salah satu wakil manajer di bawahku. Ingat, di bawahku. Gajimu, tunjanganmu, hak pakai ruang kantormu yang terpisah itu, semuanya ada dalam genggamanku. Aku berbalik. Berjalan kembali ke kursi utama, tidak duduk. Melainkan menopang tubuh dengan kedua tangan di atas meja, sedikit membungkuk, pandanganku menyapu semua orang yang hadir. Semuanya, saya akan mengatakan ini untuk terakhir kali. Bintang cemerlang media mulai hari ini, aturannya berubah total. Orang-orang yang dulu naik jabatan karena koneksi, karena ikut kelompok, karena menjilat atasan. Pandanganku berhenti sejenak pada Bima dan Hartono. Pulang dan pikirkan baik-baik, seberapa besar kemampuan kalian yang sebenarnya. Yang tidak bisa memikirkannya, pintu keluar ada di bawah, silakan pergi sendiri. Yang sudah memikirkannya, tinggallah, dan tunjukkan kinerja kalian padaku. Rapat selesai.
Aku mengambil kacamata hitam di meja, memakainya, dan berjalan menuju pintu ruang rapat. Saat melewati Bella, ia terduduk di dekat kusen pintu, bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengeluarkan suara seperti nyamuk. Aku tidak berhenti. Andi mengikutiku, berbisik, "Bu Presiden, parkir bawah tanah di lantai B2. Perlukah saya melaporkan jadwal tim audit untuk besok?" "Di mobil saja." Pintu lift perlahan tertutup di hadapanku, mengisolasi keheningan mematikan di ruang rapat. Detik terakhir, yang kulihat adalah Bima berjongkok di lantai, satu persatu memunguti lembaran dokumen anggaran yang berserakan. Sementara Bella bersandar di kusen pintu, sepatu hak tingginya yang patah masih tergeletak di lantai. Tidak ada yang menolongnya. Dari lantai 16, aku tidak langsung pergi. Andi membawaku berkeliling, dari area kerja terbuka Departemen Pemasaran, ke bilik-bilik Departemen Keuangan, hingga ke lantai 17 area kantor eksekutif. Setiap kali aku lewat, orang-orang yang tadinya sedang santai, browsing, atau mengobrol, langsung menegakkan punggung mereka. Suara ketikan keyboard terdengar riuh. Di sudut area Departemen Pemasaran, ada sebuah bilik kecil dengan plang wakil manajer. Aku berhenti, mendorong pintu masuk. Meja kerja berantakan, tumpukan dokumen, kartu nama, makanan ringan, dan kwitansi. Di samping monitor, ada sebuah bingkai foto, berisi foto Bima merangkul Bella di pantai. Wajah mereka menempel. Di sudut meja, ada sebuah piala. Penghargaan Manajemen Unggul Bintang Cemerlang Media Semester 1. Aku mengambil piala itu, menimbangnya. "Andi, apa kriteria pemilihan penghargaan ini?" "Penghargaan Manajemen Unggul Internal Perusahaan mensyaratkan tingkat pencapaian KPI Departemen Pemenang tidak kurang dari 90%, jawab Andi setelah memeriksa data di ponselnya. "Tetapi, KPI Departemen Pemasaran kuartal lalu, realisasinya hanya 62%. Aku membalik piala itu. Di bagian bawah terukir sebaris tulisan kecil. "Bintang Cemerlang Media, Penghargaan Manajemen Unggul Q2 2025, Bima Nugraha." Pencapaian KPI 62% mendapat penghargaan manajemen unggul? Siapa panitia pemilihannya? Disetujui langsung oleh Wakil Direktur Utama Hartono. Aku melempar piala itu ke tempat sampah di bawah meja, menimbulkan suara gedebuk. Batalkan penghargaan ini. Selain itu, beritahu Personalia, pengajuan promosi Bima Nugraha ditolak. Andi dengan cepat mencatat di buku catatannya. Mengerti. Lalu, wawancara Bella Anindita. Tetap dijadwalkan, kataku sambil berjalan keluar dari bilik, melirik jam tanganku. Tapi, beritahu Personalia untuk memindahkan lokasi wawancara dari lantai 13 ke ruang tamu VIP di lantai 17. Waktunya tidak berubah, Senin depan jam 10 pagi. Sudut mata Andi sedikit berkedut, lalu ia mengangguk. "Mengerti, Bu Presiden." Ruang tamu VIP itu memiliki satu dinding kaca penuh yang menghadap ke koridor area kantor eksekutif. Semua orang di luar bisa melihat ke dalam, dan orang di dalam juga bisa melihat keluar. Mengatur wawancara Bella di sana, maksudnya sudah sangat jelas. Saat aku keluar dari Departemen Pemasaran, aku melewati sudut pantry dan mendengar bisik-bisik. "Serius? Presiden baru itu mantan istrinya Bima?" "Benar 100%. Rina dari keuangan satu kompleks sama Bima. Dia bilang Bima menikah 3 tahun, istrinya memang bermarga Hadiningrat. Baru kemarin cerai." "Ya ampun, berarti promosinya Bima batal dong?" "Masih mikir promosi? Tadi aku lihat sendiri Bu Presiden memarahinya habis-habisan. Dia jongkok di lantai mungutin kertas, tangannya sampai gemetaran. Syukurin. Dia biasanya seenaknya di departemen karena ada Pak Hartono. Dulu slip reimbursku kurang 1 nota, dia maki-maki aku di depan semua orang selama 20 menit. Aku tidak berhenti, langsung menuju lift. Andi menekan tombol B2, lift mulai turun. "Bu Presiden." Tim audit mengkonfirmasi waktu. "Besok pagi jam 8.30 di Bintang Cemerlang Media. Perkiraan durasi audit 7 hari. 7 hari terlalu lama." Aku bersandar di dinding lift. "Minta mereka selesaikan dalam 3 hari. Uang lembur saya yang bayar." "Baik. Ada satu hal lagi. Tadi saat rapat, Anda menerima 3 pesan. Satu dari Pak Kirtayasa, mengatakan dokumen dana perwalian keluarga sudah siap untuk Anda tanda tangani. 2 lainnya dari Direktur Utama 2 anak perusahaan Hadiningrat Group yang lain, ingin membuat janji bertemu dengan Anda." Lift tiba di lantai B2. Pintu terbuka. Parkir bawah tanah remang-remang, udaranya bercampur bau bensin dan karet.
Rolls-Royce hitamku terparkir di tempat parkir khusus Presiden Direktur. Di sebelahnya, sebuah BMW putih. Mobil Bima. Aku berhenti, menatap BMW putih itu. 3 tahun lalu, saat Bima membeli mobil pertamanya, sebuah sedan bekas seharga 50 juta rupiah, ia sangat gembira seperti menang lotre. Tengah malam jam 2, ia membangunkanku, mengajakku berkeliling jalan tol lingkar luar. Mobil itu menemaninya selama 2,5 tahun, sampai tahun lalu ia menggantinya dengan BMW ini. Hari ia ganti mobil, ia mengajak teman-temannya minum-minum merayakannya. Aku di rumah sendirian, memperbaiki keran air yang bocor dengan obeng. Andi, aku menarik pandanganku. Jadwal sore ini bagaimana? Pukul 2. Ada rapat video di kantor Presiden Direktur mengenai detail dana perwalian keluarga. Pukul 4.30. Pihak dari kantor pusat Hadiningrat Group akan datang mengantar setumpuk dokumen yang perlu Anda tanda tangani secara pribadi. Malam ini kosong. Aku membuka pintu mobil dan duduk. Aku mau kembali ke rumah kontrakan yang dulu. Rolls-Royce keluar dari parkir bawah tanah, sinar matahari kembali menerobos masuk ke dalam mobil. Aku menoleh keluar jendela, melihat pemandangan jalan yang berlalu dengan cepat. Jalan ini sangat ku kenal. Selama 3 tahun, setiap hari aku naik bus selama 1 jam dari rumah kontrakan ke pasar, lalu dari pasar pulang ke rumah. Setiap toko di pinggir jalan ini terpatri dalam kehidupanku selama 3 tahun itu. Toko bakpao itu, setiap pagi 1 bakpao daging harganya Rp3.000. Toko buah itu, setelah jam 9 malam akan memberikan diskon untuk sisa buah hari itu. Pemilik laundry itu selalu menagihku lebih mahal Rp2.000 karena kemeja Bima harus menggunakan pelembut terbaik. Ponzeku, Beageta. Pesan dari Andi. Bu Presiden, data pribadi Bima Nugraha sudah didapatkan. Slip gajinya bulan lalu menunjukkan gaji pokok ditambah bonus kinerja totalnya Rp31.700.000. 31 juta. Kemarin ia menghinaku dengan 20 juta. Ternyata itu hampir seluruh gajinya sebulan. Saat ia mengeluarkan uang itu, mungkin hatinya sedang menangis darah. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua tahun 90-an. Kat di pintu utama sudah mengelupas. Di lorong menumpuk lemari sepatu dan kardus bekas milik tetangga. Aku menaiki tangga dengan sepatu hak tinggiku ke lantai 5. Dari dalam tas, aku mengeluarkan kunci yang sudah kusam dan mengilap, memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka. Bau apek dan lembab langsung menyergap. Rumah seluas 38 meter persegi, ruang tamu dan kamar tidur menyatu. Jendelanya menghadap dinding gedung sebelah. Sepanjang tahun tidak pernah mendapat sinar matahari lebih dari setengah jam. Di dinding, masih tertempel foto pernikahanku dengan Bima. Warnanya sudah pudar, sudut-sudutnya menguning dan melengkung karena lembab. Di foto itu, aku tersenyum sangat bahagia. Wajah 19 tahunku begitu lugu, seperti bunga yang dipetik sebelum sempat mekar. Aku merobek foto itu dari dinding dan memasukkannya ke tempat sampah. Lalu, aku membuka lemari dan mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang bisa dikemas. Beberapa kaos yang sudah pudar, sebuah celana jeans yang sudah berbulu, sepasang sepatu datar yang tumitnya sudah aus. Inilah seluruh harta pernikahanku selama 3 tahun. Di tengah berkemas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menjawabnya. Di seberang, suara seorang wanita parubaya, volumenya keras seperti menggunakan speaker. Halo. Ini Saraswati, kan? Saya ibunya Bima. Saya dengar kau hari ini membuat keributan di kantornya. Apa kau sudah gila? Kukatakan padamu, kau dan anakku sudah cerai. Kalau kau berani mengacaukan pekerjaan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku mengenalinya. Ibu Bima, Wati. Selama 3 tahun, setiap kali bertemu, ia selalu mengkritikku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengatakan masakanku terlalu asin, cucianku kurang bersih, saat mengepel sudut-sudutnya tidak bersih. Suatu kali saat lebaran, di depan belasan kerabat, ia menunjuk hidungku dan berkata, anakku menikah denganmu itu benar-benar sial 8 turunan. Halo. Kau dengar tidak? Kukatakan padamu, di perut Bella itu ada cucu keluarga Nugraha. Kalau kau berani menyentuhnya seujung rambut pun, aku mematikan teleponnya. Sekaligus memblokir nomor Ibu Wati. Ponsel belum kuletakkan, berdering lagi. Kali ini dari Andi. Bu Presiden, ada situasi darurat. Tadi Ibu Bima membawa 2 orang menerobos masuk ke lobi Bintang Cemerlang Media, katanya mau mencari Anda. Resepsionis tidak bisa menahannya. Dia berteriak-teriak di bawah, menarik perhatian banyak orang.
Saya sudah memanggil satpam, tapi... Telepon di seberang terdengar bising, Andi sepertinya menutupi mikrofon, lalu beberapa saat kemudian ia berbicara lagi. Bu Presiden. Ibu Wati memecahkan sebuah gelas kaca di meja resepsionis. Katanya kalau hari ini tidak bertemu Anda, dia tidak akan pergi. Aku memasukkan pakaian terakhir ke dalam kantong plastik, mengikatnya erat, lalu berdiri. Katakan padanya, aku akan sampai dalam 10 menit. Mengerti? Oh ya, Bu Presiden, ada satu hal lagi. Bima Nugraha sendiri tidak ada di kantor. Kata pihak keamanan, dia keluar dengan mobilnya sekitar 15 menit yang lalu, arahnya tidak jelas. Tidak usah pedulikan dia. Aku mengambil kantong plastik itu, memandang sekeliling rumah tempat aku bekerja, dimarahi, dan menangis selama 3 tahun. Lalu, aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat menuruni tangga, aku melemparkan kunci rumah kontrakan itu keluar dari jendela lorong. Suara logam jatuh sangat pelan, hampir tak terdengar. 20 menit kemudian, Rolls-Royce berhenti tepat di depan bintang cemerlang media. Saat aku turun dari mobil, keributan di lobi sudah terdengar sampai keluar. Pintu kaca terbuka, memperlihatkan pemandangan yang kacau. Ibu Wati, mengenakan kemeja motif bunga, rambutnya acak-acakan menempel di dahi, wajahnya memerah, berdiri di dekat meja resepsionis. Di lantai, pecahan gelas berserakan, air teh menggenang. 2 orang satpam memegangi lengannya. Ia meronta-ronta sambil memaki-maki. Di belakangnya, ada 2 orang lagi yang membantunya. Bibi Bima dan sepupu Bima. Keduanya berdiri dengan angkuh. Saraswati, kau perempuan jalang. Masih berani kau datang. Begitu melihatku, mata Ibu Wati hampir keluar. Suaranya hampir meruntuhkan langit-langit. Kau tidak berkaca dulu siapa dirimu. Anakku menikahimu 3 tahun, memberimu makan, tempat tinggal. Kau tidak tahu terima kasih, malah berani datang ke perusahaannya berpura-pura jadi presiden direktur. Aku lihat kau ini sudah gila harta. Dengan penampilanmu yang kampungan itu, kau juga pantas duduk di kantor? Keluar kau dari sini. Resepsionis perempuan itu meringkuk di sudut, wajahnya penuh ketakutan. Di lobi, kerumunan orang menonton, ada karyawan, tamu, bahkan 2 orang pengantar makanan. Aku berdiri di dekat pintu putar, memandangi Ibu Wati mengamuk selama 30 detik. 30 detik kemudian, ia akhirnya berhenti karena kehabisan tenaga, terengah-engah. Sudah selesai bicaranya? Aku melepas kacamata hitamku dan berjalan ke arahnya. Belum. Kukatakan padamu, Saraswati, hari ini kalau kau tidak mengklarifikasi di depan semua orang bahwa kau bukan presiden direktur, bahwa kau hanyalah perempuan yang dibuang anakku. Ibu Wati mengacungkan telunjuknya, ujungnya hampir menusuk wajahku. Aku menepis jarinya dengan lembut. Pertama, suaraku tenang, begitu tenang hingga semua orang di sekitarku menahan napas, aku tidak perlu mengklarifikasi apapun. Identitasku sudah diumumkan secara resmi oleh Dewan Direksi Hadiningrat Group. Jika Anda ragu, silakan minta pengacara Anda menghubungi tim hukum Hadiningrat. Kedua, penghinaan Anda terhadap saya dan gangguan terhadap ketertiban kantor bintang cemerlang media, semuanya terekam oleh kamera pengawas. Ketiga, aku menoleh ke arah Andi. Andi sudah mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan membukanya di depan Ibu Wati. Nyonya Wati, berdasarkan surat dari tim hukum Hadiningrat Group pagi ini, kepemilikan properti gedung ini adalah milik Hadiningrat Group. Anda dengan sengaja merusak barang di properti pribadi dan mengganggu operasional bisnis. Jika Bu Presiden memutuskan untuk menuntut, minimal adalah penahanan. Ibu Wati menatap dokumen itu, wajahnya mulai berubah dari merah menjadi putih. Meskipun ia tidak bisa membaca banyak, ia mengenali logo emas Hadiningrat Group di dokumen itu. Lebih penting lagi, reaksi 2 satpam dan seisi ruangan karyawan akhirnya membuatnya sadar bahwa semua ini nyata. Ibunya Bima, kan? Aku mundur selangkah, menjaga jarak 2 lengan darinya. Tadi Anda bilang anak Anda memberiku makan, memberiku tempat tinggal, dan aku harus berterima kasih. Memangnya tidak? Ibu Wati kembali mengangkat kepala, matanya penuh urat merah. Kau wanita kampung yatim piatu, kalau bukan karena Bima menampungmu, kau sudah. Kontrak sewa rumah atas nama Saraswati Hadiningrat. Andi membuka dokumen lain, suaranya tidak cepat, tapi setiap kata seperti palu yang menghantam udara. Bapak Bima Nugraha saat ini tidak memiliki properti atas namanya. Selama 3 tahun pernikahan, 65% biaya sewa ditanggung oleh Ibu Saraswati. Ini adalah catatan transfer banknya. Selain itu, uang muka untuk BMW putih milik Bapak Bima Nugraha, sebesar 86 juta rupiah berasal dari tabungan pribadi Ibu Saraswati.
Mulut Ibu Wati terbuka, tidak bisa tertutup. Anda bilang memberi makan? Apakah yang dimaksud adalah 2 juta rupiah uang belanja bulanan yang diberikan Bapak Bima Nugraha? Atau hadiah yang ia berikan kepada Ibu Saraswati selama 3 tahun, yaitu sebuah kalung perak dan sebuah tas tangan diskon? Jika yang terakhir, total nilainya tidak lebih dari 500.000 rupiah. Andi menutup mapnya dan mundur ke belakangku. Lobi menjadi sunyi, bahkan suara dispenser air yang bergelembung pun terdengar. Ibu Wati menggelengkan kepala. Bibirnya gemetar, matanya yang tadinya garang mulai retak, menampakkan lapisan ketakutan di baliknya. Meskipun ia kasar, ia tidak bodoh. Ia akhirnya sadar bahwa yang berdiri di hadapannya bukan lagi menantu yang bisa ia tindas selama 3 tahun. Jadi, Nyonya Wati, aku memakai kembali kacamata hitamku, lensanya menutupi separuh wajahku. Anda sebenarnya mau bicara apa dengan saya? Jika Anda ingin saya melepaskan Bima Nugraha, Anda sudah terlambat. Dia masih karyawan bintang cemerlang media. Saya untuk sementara tidak akan memecatnya. Selama dia bekerja dengan baik, hak-haknya tidak akan saya kurangi sepeser pun. Mata Ibu Wati bersinar secercah harapan. Tetapi, aku berbalik menuju lift. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer. Jika dia tidak tahu diri dan mau bermain-main denganku, tolong sampaikan padanya, kartu gajinya, BPJS-nya, semuanya ada di tanganku. Jika aku mau membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa menyewa rumah, tidak bisa membuat kartu kredit di kota ini, itu semua urusan gampang. Pintu lift terbuka. Aku masuk. Saat berbalik, aku melihat Ibu Wati akhirnya lunglai dan jatuh ke dalam pelukan bibinya. Aku tidak melihat lagi. Pintu lift tertutup. Aku melepas kacamata hitam, menatap pantulan diriku di cermin. Wajah di cermin itu tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, juga tidak ada raut korban. Hanya ketenangan yang nyaris dingin. Saraswati yang mengepel lantai di rumah kontrakan sampai tangannya berdarah. Saraswati yang menunduk dan berkata maaf saat dimarahi ibu mertuanya. Saraswati yang berlutut di lantai kamar mandi membersihkan darah di bibirnya sambil berkata pada diri sendiri ini yang terakhir kali. Sudah mati. Ponsel bergetar, lagi-lagi pesan dari Andi. Bu Presiden, baru dapat informasi. Bima Nugraha pergi ke sebuah toko perhiasan di pusat kota. Sepertinya akan membeli cincin berlian. Kemungkinan besar ia berencana melamar Bella Anindita hari ini. Aku menatap pesan itu selama 5 detik, lalu mengetik balasan. Cari tahu toko mana. Lalu buatkan kartu keanggotaan level tertinggi di toko itu. Senin, pukul 9.40 pagi. Aku duduk di sofa tunggal di ruang tamu VIP lantai 17. Di hadapanku ada secangkir kopi Blue Mountain yang baru digiling. Ruang tamu VIP ini khusus untuk menyambut klien penting dan investor. Satu dindingnya terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit, menghadap langsung ke koridor kantor eksekutif. Orang di luar bisa melihat dengan jelas semua yang ada di dalam. Andi berdiri di belakangku, memegang sebuah map coklat berisi semua data yang ia kumpulkan untukku selama 3 hari terakhir. Di luar dinding kaca, koridor sudah ramai. Orang-orang dari departemen pemasaran, administrasi, bahkan dari departemen penjualan di lantai bawah mencari-cari alasan untuk naik. Semua orang tahu hari ini Bella akan diwawancara. Semua orang ingin melihat pertunjukan ini. Pukul 9.50, Bella muncul di ujung koridor. Hari ini ia berganti pakaian. Kemeja sifon putih, rok span hitam. Terlihat ia berusaha keras untuk tampak seperti wanita karier. Tapi sepatu hak tinggi merah, 10 cm dan gelang berlian imitasi yang berkilauan di pergelangan tangannya tetap mengkhianati seleranya. Ia memegang CV-nya, posturnya kaku. Setiap langkahnya seperti menginjak pisau. Saat melewati koridor, tatapan mata dari kedua sisi seperti lampu sorot yang mengikutinya. Ada yang pura-pura menelepon, ada yang pura-pura mengambil air di dispenser, tapi mata semua orang terpaku padanya. Bella sampai di depan ruang tamu VIP, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Silakan masuk, kata Andi. Ia membuka pintu. Matanya langsung tertuju padaku yang duduk di sofa. Dagunya menegang, bibirnya yang berlipstik nude terkatup rapat. Kemudian, ia memaksakan senyum. Bu Presiden, selamat pagi. Saya Bella Anindita, datang untuk wawancara posisi spesialis merek. Suaranya dibuat manis dan halus, sangat berbeda dengan saat ia memakiku di kafe. Aku mengangkat cangkir kopi, mengetuk-ngetuk sendok di tepinya, menimbulkan suara nyaring. Duduk. Bella duduk di sofa panjang di seberangku, kedua kakinya dirapatkan dan dimiringkan, tangannya meletakkan CV di atas lutut. Postur ini mungkin ia pelajari dari kelas kepribadian, tapi terlihat canggung.
Aku perlahan menyesap kopi, mataku menatapnya dari balik cangkir. Hening selama 10 detik. Dahi Bella mulai berkeringat. Ia mungkin mengira wawancara akan berjalan normal. Perkenalan diri, pengalaman kerja, pemahaman posisi. Tapi aku tidak bertanya apa-apa. Ia hanya bisa tersiksa dalam keheningan ini. Bu Presiden, ia akhirnya tidak tahan lagi. Saya tahu masalah Anda dengan Mas Bima. Tapi itu urusan kalian berdua. Saya hari ini datang dengan tulus ingin bergabung dengan Bintang Cemerlang Media, berjuang mendapatkan pekerjaan dengan kemampuan saya sendiri. Kemampuan? Aku meletakkan cangkir kopiku. Kau punya kemampuan apa? Coba ceritakan. Bella, seperti sudah menghafal naskah, menegakkan punggungnya. Saya kuliah jurusan pemasaran. Pernah bekerja di 2 perusahaan media. Saya ahli dalam perencanaan merek, operasi media baru, dan hubungan klien. Akun media sosial pribadi saya memiliki lebih dari 5.000 pengikut, bisa membawa nilai trafik untuk perusahaan. 2 perusahaan, potongku. Yang pertama, Red Dot Interaktif. Kau bekerja 3 bulan, alasan berhenti. Restrukturisasi bisnis. Yang kedua, Blue Ocean Media. Kau bekerja 4 bulan, alasan berhenti, ada urusan keluarga. Aku mengulurkan tangan. Andi meletakkan selembar kertas di tanganku. Itu adalah catatan BPJS Ketenagakerjaan Bella, dengan jelas menunjukkan tanggal masuk dan keluarnya. Di Red Dot Interaktif, alasan berhenti bukan restrukturisasi. Kau terlambat 8 kali, dan langsung dipecat. Aku mendorong kertas itu ke tengah meja. Di Blue Ocean Media, kau juga bukan berhenti karena urusan keluarga. Surat keterangan berhenti dari HRD menulis dengan jelas, pelanggaran berat disiplin perusahaan, membocorkan proposal proyek yang belum dirilis ke pihak eksternal. Dengan kata lain, kau mencuri aset perusahaan. Senyum di wajah Bella membeku. Bibir nudenya bergetar. Itu salah paham. Salah paham. Aku tertawa. Baiklah. Anggap saja salah paham. Sekarang aku tanya satu pertanyaan profesional. Jika Bintang Cemerlang Media akan meluncurkan merek perawatan kulit lokal yang baru, menurutmu gelombang promosi pertama harus fokus di platform mana? Mata Bella mulai melayang ke langit-langit, jari-jarinya gelisah di atas lutut. Itu tergantung pada posisi harga dan target pengguna mereknya. Jika untuk pengguna muda, mungkin Instagram atau TikTok lebih cocok. Alasannya, karena pengguna platform itu kebanyakan anak muda, banyak yang membeli produk perawatan kulit. Lebih spesifik, aku mengangkat cangkir kopi lagi, nadaku santai. Berapa persentase alokasi anggaran? Apa kau punya data perbandingan ROI antara Instagram dan TikTok? Jika data gelombang pertama di bawah ekspektasi, apa rencana cadanganmu? Bella terdiam sama sekali. Bibirnya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. CV-nya ditulis dengan indah, tapi saat ditanya detail profesional, ia bahkan tidak bisa menjawab angka paling dasar. Aku meletakkan cangkir kopi, bersandar. Spesialis merek, gaji pokok 15 juta, ditambah bonus kinerja dan bonus akhir tahun, kataku, menyebutkan gaji posisi yang ia lamar. Nona Bella, menurutmu kau pantas mendapat harga segitu? Air matanya akhirnya jatuh, membuat 2 alur pucat di atas foundationnya. Ia mengusapnya dengan kasar, suaranya mulai terdengar seperti tangisan. Bu Presiden, saya tahu Anda punya masalah pribadi dengan saya. Saya akui saya pernah berbuat salah pada Anda. Tapi semua itu Mas Bima yang suruh. Dia yang bilang Anda pemalas dan tidak berbakti, bilang Anda 3 tahun tidak bisa hamil, bilang Anda. Kau sekarang mengatakan ini untuk melimpahkan tanggung jawab pada Bima Nugraha? Aku memiringkan kepala. Bella tertegun, mulutnya terbuka dan tertutup, jelas tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Inilah saat yang kutunggu. Andi maju, membuka map coklat di tangannya, mengeluarkan setumpuk foto, dan menyusunnya satu persatu di atas meja. Foto pertama. Bella dengan pria lain. Ia duduk di kursi penumpang pria itu, mereka sedang berciuman. Foto kedua. Ia dan pria itu masuk ke sebuah hotel. Catatan waktunya, tanggal 16 bulan lalu, pukul 11 malam. Foto ketiga. Tangkapan layar percakapan chatnya dengan pria ketiga, isinya sangat mesra. Nama kontak pria itu, Kakak Tampan Hati. Mata Bella terpaku pada foto-foto itu, ia seperti tersengat listrik, melompat dari sofa. Ia panik mengumpulkan foto-foto di meja, mencoba memasukkannya ke dalam tas, tapi tangannya gemetar hebat. Beberapa lembar jatuh ke lantai.
Foto-foto ini. Saraswati. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Suaranya melengking, sama sekali tidak ada lagi bayangan Nona Bella yang tadi. Bu Presiden adalah pimpinan Hadiningrat Group. Menyewa detektif swasta untuk melakukan pemeriksaan latar belakang Anda adalah hal yang wajar, tambah Andi dengan datar. Ini palsu. Ini semua kau edit. Saraswati, kau balas dendam. Kau cemburu karena Mas Bima memilihku, bukan kau. Aku dengan tenang membungkuk, mengambil selembar foto yang jatuh. Itu adalah foto selfie-nya dengan kakak tampan di dalam mobil. Di sudut kanan bawah ada stempel waktu. Aku membalik foto itu, menunjukkannya padanya. Sudut bibirku melengkung. Tanggal 16 bulan lalu, kau ada di mobil kakak tampan. Malamnya jam 11, kau masuk hotel dengan pria lain. Dan keesokan paginya, kau memposting foto sarapan yang dikirim Bima dengan caption, "Pria yang paling mencintaiku di dunia." Nona Bella, pembagian audiens di media sosialmu bagus juga ya. Wajah Bella hancur total, seperti tembok yang runtuh. Foundation, perona pipi, maskara, dan air mata bercampur menjadi satu. Ia memeluk foto-foto itu dan jatuh kembali ke sofa, dadanya naik turun dengan cepat. Aku dengan santai mengambil satu foto lagi, melihatnya di bawah cahaya. Foto ini menunjukkan Bella berdiri dengan seorang pria di depan kantor urusan agama, memegang buku nikah merah. Bima tahu tentang pernikahanmu yang sebelumnya. Bella tiba-tiba mengangkat kepala, pupilnya menyusut drastis. Ia membeku seperti semua dayanya dicabut. Aku meletakkan foto itu di atas meja, dengan satu jari perlahan mendorongnya ke hadapannya. 2 tahun lalu, usia 25, menikah dengan pria ini di kampung halamanmu. Setengah tahun kemudian bercerai. Alasan cerai tertulis, ketidakcocokan. Tapi sebenarnya, kau bercerai setelah mengenal Bima, demi bisa bersamanya. Aku tidak salah, kan? Jangan. Jangan beritahu Bima. Suara Bella sangat pelan, matanya merah seperti buah persik busuk. Ia mulai merosot, lututnya membentur lantai. Kumohon, jangan beritahu dia. Dia tidak tahu soal ini. Dia kira aku masih perawan. Kalau dia tahu aku pernah menikah, ibunya akan membunuhku. Aku menghabiskan sisa kopiku, meletakkan cangkir di meja, menimbulkan suara denting. Berdiri. Bella gemetar, dengan susah payah berdiri menggunakan sofa sebagai tumpuan. Wawancara hari ini adalah proses normal dari bintang cemerlang media. Hasilnya, kau tidak memenuhi standar rekrutmen kami. Tidak diterima. Aku berdiri, merapikan setelan jasku. Foto-foto dan data ini, aku tidak akan merahasiakannya untukmu. Kapan Bima akan tahu, dan sejauh mana ia tahu, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri dan suasana hatiku hari itu. Kau. Bella menunjukku, jarinya gemetar di udara. Saraswati, kau terlalu kejam. Aku menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau pikir ini sudah kejam? Lalu apa yang kau lakukan padaku dulu, itu disebut apa? Aku memakai kacamata hitam, berbalik menuju pintu kaca. Saat membuka pintu, semua orang yang pura-pura mondar-mandir di koridor serentak menoleh ke arahku. Mata mereka penuh berbagai emosi, kaget, takut, dan beberapa karyawati muda menutup mulut menahan tawa, jelas melihat apa yang terjadi di dalam. Pintu tertutup di belakangku, mengisolasi tangisan Bella. Aku berjalan beberapa langkah dan berpapasan dengan seseorang. Bima. Ia jelas berlari ke sini. Jasnya kusut, dasinya miring, dahinya penuh keringat, terengah-engah seperti baru diangkat dari air. Begitu melihatku, ia membeku. Saraswati, apa maumu sebenarnya? Bima mencengkeram pergelangan tanganku, cengkeramannya sangat kuat. Kalau terjadi apa-apa pada Bella, aku tidak akan melepaskanmu. Kau pikir dengan punya uang kau hebat? Kau pikir bisa menginjak-injak kami selamanya? Aku menunduk, melihat tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Buku-buku jarinya yang menonjol sama persis dengan tangan yang mencekik leherku 3 tahun lalu. Andi melangkah maju untuk menghalangiku, tapi aku menahannya. Lepaskan, kataku pada Bima. Ia tidak melepaskannya, malah semakin erat. Giginya bergemeletup. Semua orang di koridor melihat adegan ini. Tanganku yang lain mengambil ponsel dari tas, menekan 3 angka. Layar menyala, menampilkan nomor 110. Aku mengangkat ponsel itu ke depan matanya. 3 tahun lalu, saat kau perlu minta maaf, aku tidak mendapatkannya. Sekarang, jika kau menyentuhku lagi dengan 1 jari saja, aku akan membuatmu menginap di kantor polisi. Mau coba? Cengkeraman Bima perlahan melonggar. Akhirnya, tangannya terlepas dari pergelangan tanganku, lemas di sisi tubuhnya.
Ia seperti balon yang dikempiskan. Aku menyimpan ponselku, membatalkan panggilan darurat yang sudah tersambung, dan berbalik menuju lift. Andi mengikutiku, menekan tombol lift, dan berbisik, "Bu Presiden, tim audit menemukan hasil awal. Departemen Pemasaran selama setahun terakhir, memiliki 8 transaksi dengan tujuan tidak jelas, totalnya lebih dari 400 juta rupiah. Penanggung jawabnya semua adalah Bima Nugraha." Pintu lift terbuka. Aku masuk ke dalam. "Simpan buktinya. Besok pagi, beritahu tim hukum untuk menyiapkan laporan polisi." Sebelum pintu lift tertutup, aku melihat Bima akhirnya terhuyung-huyung membuka pintu ruang tamu VIP. Dari dalam, terdengar tangisan histeris Bella dan kalimat yang terputus-putus. "Mas Bima, dia tahu semuanya. Semua fotonya." Lift mulai turun. Aku menunduk, mengusap pergelangan tanganku yang dicengkeram Bima. Ada bekas kemerahan samar. Dulu, tangan ini dicengkeramnya berkali-kali. Setiap kali, ia selalu berkata, "Maaf, aku terlalu mencintaimu, aku tidak bisa mengendalikan diri." Dan memar itu akan hilang dalam beberapa hari, sampai tamparan berikutnya datang. Hari ini, memar itu juga akan hilang. Tapi kali ini, yang harus membayar harganya bukan lagi aku. Dari Bintang Cemerlang Media, aku tidak kembali ke hotel, melainkan langsung ke kantor pusat Hadiningrat Group. Gedung Hadiningrat berdiri di jantung kawasan bisnis utama, total 39 lantai, dengan fasad kaca biru tua. Aku naik lift khusus dari parkir bawah tanah langsung ke lantai puncak. Pintu lift terbuka. Di hadapanku ada koridor berkarpet abu-abu tua. Di kedua sisi dinding tergantung plakat penghargaan dan foto-foto Raden Suryo Hadiningrat. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu jati besar. Di atas gagang pintunya, terpasang sebuah plakat kuningan dengan ukiran 4 kata, "Kantor Ketua Dewan." Aku mendorong pintu, langkahku terhenti sejenak. Kantor ini luar biasa besar. Jendela kaca menutupi satu sisi dinding penuh, menampilkan cakrawala kota. Meja kerja terbuat dari kayu ulin tua, teksturnya seperti kerutan di tangan orang tua. Rak buku penuh dengan buku-buku yang jelas sering dibaca, beberapa diberi catatan, beberapa tepiannya sudah usang. Pak Tirtayasa sudah menunggu di dalam. Ia berusia 50-an, rambutnya beruban, mengenakan kacamata baca, dan memegang sebuah map. "Ibu Saraswati, dokumen terkait dana perwalian keluarga sudah siap. Tuan Suryo telah mengalihkan seluruh asetnya ke dalam perwalian ini. Anda adalah satu-satunya ahli waris." Ia membentangkan dokumen di atas meja, memberiku sebuah pena. "Ada 7 kolom tanda tangan, silakan tanda tangani secara berurutan." Aku mengambil pena, membungkuk untuk menandatangani. Suara ujung pena di atas kertas terdengar sangat jelas di kantor yang sunyi ini. Setelah menandatangani nama terakhir, Pak Tirtayasa merapikan dokumen dan mengeluarkan sebuah surat dari tas kerjanya. Amplop coklat tanpa prangko, tanpa alamat, hanya sebaris tulisan kuas. "Untuk cucuku, Saraswati Hadiningrat. Ini juga peninggalan Tuan Suryo. Beliau berpesan agar surat ini diberikan setelah Anda secara resmi menyelesaikan proses warisan." Pak Tirtayasa sedikit membungkuk, lalu keluar dari kantor, menutup pintu dengan pelan. Aku merobek amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas tipis. Itu adalah tulisan tangan Raden Suryo, tintanya sudah sedikit menguning. "Cucuku, Saras. Saat kau membaca surat ini, semua milik keluarga Hadiningrat adalah milikmu. Seumur hidupku, aku bisa membangun kekayaan, tapi tidak bisa memenangkan kembali anak-anakku. Ayahmu membenciku, aku terima. Ibumu menyalahkanku, aku juga terima. Tapi kau tidak berutang apapun pada keluarga Hadiningrat. Keluargalah yang berutang padamu. Ingat satu hal, orang bisa ditindas sementara, tapi tidak bisa ditindas selamanya. Raden Suryo Hadiningrat." Aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan menyimpannya di saku dalam tasku. Lalu, aku berjalan ke jendela, menempelkan dahiku pada kaca yang dingin, dan memejamkan mata sejenak. Ponselku berdering di saat yang tidak tepat. Panggilan dari Andi, suaranya lebih cepat dari biasanya. "Bu Presiden, ada masalah. Ibu Wati, membawa 7 atau 8 orang menyerbu kompleks apartemen yang dulu Anda tinggali. Dia tidak tahu Anda sudah pindah. Dia berteriak-teriak di bawah, dan memecahkan jendela salah satu unit. Pihak keamanan sudah melapor polisi, tapi sebelum polisi datang, dia sudah kabur. Menurut tetangga yang melihat, dia terus meneriakkan nama Anda, bilang mau mencari perempuan jalang itu untuk perhitungan. Di mana dia sekarang?" Dia bergerak menuju arah Bintang Cemerlang Media. "Saya sudah memberitahu keamanan untuk memperketat penjagaan. Tapi, Bu Presiden,
Orang seperti Ibu Wati ini sulit dihadapi dengan cara normal. Saya sarankan Anda. Tidak apa-apa. Aku berjalan ke meja kerja, membuka laci pertama. Di dalamnya ada sesuatu yang ditinggalkan Raden Suryo. Sebuah replika pistol Beretta. Hanya pajangan, tapi melihatnya di dalam laci membuat hati tenang. Aku menutup laci itu. Dia sekarang tidak hanya ingin perhitungan denganku. Dia ingin memaksaku muncul, memaksaku membuat kesalahan. Paling bagus jika aku berkelahi dengannya di depan umum, lalu dia bisa membesar-besarkan masalah dan menyeretku ke dalam opini publik. Lalu maksud Anda, dia mau membuat keributan, biarkan saja. Semakin besar, semakin baik. Aku mengambil tasku dan berjalan ke pintu. Beritahu keamanan jangan halangi dia, biarkan dia masuk ke lobi. Selain itu, ambil rekaman CCTV pribadi dari kantor Bima, sinkronkan ke ponselku. Aku mau lihat seberapa jauh ibunya itu bisa mengamuk. Setelah menutup telepon, aku meninggalkan gedung Hadiningrat. Saat mobil memasuki jalan utama, layar ponselku menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas lobi Bintang Cemerlang Media. Pemandangan di layar sudah benar-benar kacau. Ibu Wati membawa 7 atau 8 orang, ada yang muda, parubaya, bahkan 2 nenek-nenek mengepung meja resepsionis. Ibu Wati memegang sebatang besi yang mungkin diambil dari lokasi konstruksi, mengayun-ayunkannya sambil berteriak. 2 nenek yang ia bawa duduk di lantai, menepuk-nepuk paha sambil meraung-raung. Saraswati, keluar kau. Punya nyali menindas anakku, punya nyali hadapi aku langsung. Bima, kami sudah bekerja keras di perusahaan ini selama 5 tahun, kau datang-datang mau mengusirnya. Kau ini apa-apaan? Semuanya lihat. Putri dari Hadiningrat Group menindas rakyat kecil. Mentang-mentang kaya dan berkuasa. Mau membunuh kami sekeluarga. Resepsionis perempuan itu sudah bersembunyi di bawah meja. 3 satpam mencoba menghalangi, tapi menghadapi 7 atau 8 orang, mayoritas perempuan parubaya, mereka tidak berani bertindak kasar. Mereka hanya bisa merentangkan tangan membentuk barikade manusia. Kerumunan penonton semakin banyak, bahkan karyawan dari lantai atas mencondongkan tubuh dari pagar kaca untuk melihat ke bawah. Ketika Rolls-Royce berhenti di depan Bintang Cemerlang Media, melalui jendela mobil aku melihat Ibu Wati sedang mengangkat vas bunga di meja resepsionis. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Keributan di lobi seketika berhenti saat aku muncul, seolah ada yang menekan tombol mute. Kemudian, meledak makian yang lebih keras. Itu dia. Orangnya datang. Ibu Wati membanting vas bunga itu ke meja, jarinya menunjuk ke arahku seperti belati. Saraswati, akhirnya kau berani keluar. Hari ini aku akan membongkar kedokmu sebagai wanita jahat di depan semua orang. Gerombolan di belakangnya serentak mengerumuniku, memblokirku di area dekat pintu putar. Satpam mencoba maju untuk melindungiku, tapi kutahan dengan tanganku. Aku mengeluarkan sebuah map coklat dari tasku, mengangkatnya. Ini adalah rekaman kamera pengawas lobi Bintang Cemerlang Media, sudah merekam selama 20 menit. Suaraku tidak keras, tapi di lobi yang luas setiap kata terdengar jelas. Nyonya Wati, batang besi di tangan Anda, orang-orang yang Anda bawa, pecahan gelas dan vas bunga yang Anda pecahkan, ditambah ancaman verbal terhadap saya tadi. Semua ini, menurut KUHP, cukup untuk membuat Anda ditahan 7-15 hari. Ibu Wati tertegun, melirik batang besi di tangannya, lalu kembali mendongak. Jangan menakut-nakutiku. Aku sudah hidup 55 tahun, sudah lihat banyak hal. Kukatakan padamu, Saraswati, hari ini kalau kau tidak menjamin pekerjaan anakku, tidak memberinya promosi dan kenaikan gaji, aku akan datang setiap hari. Aku punya banyak waktu. Aku punya banyak orang. Anda sudah selesai bicara? Aku membuka map coklat itu, mengeluarkan dokumen pertama. Sekarang giliranku. Aku membuka dokumen itu, mengangkatnya agar Ibu Wati bisa melihat. Ini adalah daftar properti milik Hadiningrat Group. Apartemen yang saat ini ditempati anak Anda, Bima Nugraha, beralamat di Kompleks Taman Mentari, Blok D, Unit 212. Pemilik properti ini adalah Hadiningrat Property. Dengan kata lain, rumah yang kalian tempati sekarang adalah milikku. Mulut Ibu Wati terbuka, matanya melotot seperti bola pingpong. Kakau bohong. Apartemen itu Bima yang ajukan sendiri sebagai apartemen subsidi perusahaan. Benar, lanjutku. Tahun ketiga Bima bekerja di Bintang Cemerlang Media, ia mengajukan permohonan apartemen subsidi sebagai talenta yang direkrut. Pemilik properti apartemen ini adalah perusahaan induk Bintang Cemerlang Media, yaitu Hadiningrat Group. Di kontrak sewa tertulis dengan jelas, begitu karyawan mengundurkan diri,
ia harus mengosongkan unit dalam waktu 30 hari. Jika dipecat, batas waktu pengosongan menjadi 7 hari. Perlu aku ambilkan kontrak aslinya untuk Anda lihat? Tubuh Ibu Wati goyah, seseorang di sampingnya segera menopangnya. Bibirnya bergetar lama, suaranya tiba-tiba melemah. Tetapi kau tidak bisa seenaknya mengusir orang. Kami sudah tinggal di sana turun-temurun. Kalian baru tinggal di sana 2,5 tahun, Nyonya Wati, tambah Andi sambil membuka dokumen lain. Itu tidak bisa disebut turun-temurun. Aku memasukkan dokumen pertama kembali ke map, mengeluarkan yang kedua. BPJS, asuransi kesehatan, dan dana pensiun Bima semuanya dibayarkan oleh Bintang Cemerlang Media. Rekening gajinya juga terikat pada bank korporat rekanan Hadiningrat Group. 3 hal ini, jika dibekukan, hanya butuh 1 hari kerja. Aku mengeluarkan dokumen ketiga. Kredit mobil BMW putih milik Bima diajukan menggunakan surat keterangan kerja dari Bintang Cemerlang Media. Jika bank menerima pemberitahuan bahwa orang ini sudah tidak lagi bekerja di sini, mereka akan segera menagih sisa cicilan. Sisa pinjamannya masih 280 juta rupiah. Jika terlambat membayar, dalam 1 bulan mobilnya akan ditarik dan dilelang. Warna di wajah Ibu Wati memudar lapis demi lapis, dari merah menjadi biru, lalu pucat pasi. Akhirnya, ia goyah seperti lampion rusak di tengah angin. Orang-orang di belakangnya juga terdiam. Mereka saling pandang, mata mereka penuh isyarat untuk mundur. 2 nenek yang duduk di lantai juga diam-diam berdiri, menepuk-nepuk debu di celana mereka. Nyonya Wati, tadi Anda bilang punya banyak waktu untuk berurusan denganku. Aku merapikan semua dokumen, memasukkannya kembali ke dalam map, dan menatap lurus matanya. Tapi masalahnya, berapa banyak waktu yang tersisa untuk anak Anda? Bibir Ibu Wati bergetar, tidak bisa berkata-kata. Batang besi di tangannya jatuh ke lantai, menimbulkan suara denting yang menusuk. Sekarang aku berikan 2 pilihan. Aku mengangkat 2 jari. Pertama, Anda sekarang juga membawa orang-orang ini pergi dari gedung ini dengan baik-baik. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Anak Anda bisa tetap bekerja di Bintang Cemerlang Media. Selama dia bekerja dengan baik, hak-haknya tidak akan saya kurangi. Kedua, aku menurunkan 1 jari, menyisakan telunjuk yang tegak. Anda terus membuat keributan, saya akan layani. Bukti yang ada di tanganku sekarang cukup untuk membuat kalian sekeluarga. Tidak, 4 orang, kan ada bayi yang belum lahir? Cukup untuk membuat kalian berempat kehilangan pijakan di kota ini. Rumah disita, mobil ditarik, pekerjaan hilang, jaminan sosial dibekukan. Sampai nanti anak Anda melamar ke perusahaan manapun, dia tidak akan lolos pemeriksaan latar belakang. Cucu Anda yang belum lahir itu, nantinya bahkan tidak akan bisa masuk ke TK rekanan Hadiningrat Group. Ibu Wati mengeluarkan suara pekikan pendek, seperti ayam yang lehernya dicekik. Anda pilih yang mana? Aku menurunkan telunjukku, kedua tangan bersilang di depan dada. Semua orang di lobi menahan napas. Para karyawan yang bersandar di pagar lantai atas juga diam tak bergerak, seperti patung-patung yang membeku. Ibu Wati berdiri di tempatnya, tubuhnya yang gemuk seperti patung yang akan runtuh. Mulutnya terbuka beberapa kali, setiap kali hanya mengeluarkan suara tidak jelas. Ia menoleh ke belakang, ke arah orang-orang yang ia bawa. Mereka semua mundur, termasuk adik perempuan dan keponakannya sendiri, aku. Suaranya menjadi rendah dan serak, bukan seperti sedang bicara, melainkan mengerang. Kami pergi. Ia berbalik menuju pintu. Langkahnya terhuyung-huyung hampir tersandung. Orang-orang yang ia bawa sudah mundur beberapa langkah, beberapa bahkan sudah lebih dulu mendorong pintu putar dan kabur. Tunggu, panggilku. Ibu Wati berhenti, tidak berani menoleh. Barang yang dirusak, ganti rugi sesuai harga. 1 gelas, 1 vas bunga, 1 papan buku tamu. Aku menoleh ke arah meja resepsionis. Hitung, Andi. Gelas 38.000, vas bunga 420.000, papan buku tamu 65.000. Total 523.000 rupiah, lapor Andi tanpa berkedip. Dengar? Kataku pada punggung Ibu Wati. 523.000. Dalam 3 hari, serahkan ke Departemen Keuangan. Jika terlambat, surat somasi akan dikirim ke rumah Anda. Ibu Wati tidak menjawab. Ia mendorong pintu putar dan keluar. Sinar matahari menerpa wajahnya. Saat itu, aku melihat ada sesuatu yang mengalir di matanya. Ia mengangkat tangan, mengusap matanya dengan kasar menggunakan lengan bajunya, lalu berlari ke pinggir jalan tanpa menoleh. Lobi yang besar menjadi sunyi selama 5 detik. Kemudian, terdengar bisik-bisik. Tatapan para karyawan itu penuh keterkejutan, ketakutan,
dan juga kekaguman yang tidak disembunyikan. Beberapa karyawati muda saling pandang, menutup mulut dengan layar ponsel mereka, berbisik-bisik. Aku berbalik, hendak menuju lift, ketika mataku menangkap sesosok bayangan di sudut. Bima. Entah kapan ia datang, ia berdiri di belakang pilar, menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir. Jasnya kusut, dasinya entah kapan melonggar, tergantung di lehernya. Matanya memerah, tapi bukan karena menangis, melainkan kemarahan yang tertahan. Ia berjalan selangkah demi selangkah dari belakang pilar, berdiri di hadapanku. Saraswati, suaranya serak seperti amplas menggores besi. Kau lihat tadi buku kau buat seperti apa? Kau lihat? Sudah. Kau puas? Sedikit lagi. Aku berjalan melewatinya, langkahku tidak berhenti. Kau belum minta maaf padaku. Tapi tidak apa-apa, kau pasti akan datang memohon padaku. Setelah beberapa langkah, aku berhenti, menoleh ke arahnya. Oh ya, Bella pasti sudah memberitahumu soal foto-foto itu, kan? Coba tebak, di ponselnya masih ada berapa banyak foto lain yang tidak kau ketahui? Bahu Bima menegang. Aku tidak menunggu jawabannya, mendorong pintu lift dan masuk. Pintu lift tertutup, mengurung pria itu dan sisa-sisa harga dirinya di luar. Lift naik. Andi berdeham di sampingku. Dengan nada laporan kerja berkata, Bu Presiden, tim audit baru saja mengirim pesan. Dari 8 transaksi bermasalah yang ditangani Bima, 2 diantaranya sudah ditemukan aliran dananya dengan jelas. Ia mentransfernya ke satu rekening pribadi yang sama. Pemilik rekeningnya bernama Bella Anindita. 2 transaksi mengalir ke Bella Anindita. Bima menggunakan anggaran pemasaran yang disetujui perusahaan, dengan alasan kelebihan anggaran, untuk mentransfer uang ke rekening pacarnya sendiri. Benar. Jika masalah ini dilaporkan ke pihak berwenang, standar kasus penggelapan dalam jabatan adalah 60 juta rupiah. 2 transaksi itu totalnya berapa? Yang pertama 150 juta, yang kedua 98 juta. Totalnya 248 juta. 248 juta. Cukup untuk membuatnya dipenjara berapa tahun? Aku menatap pantulan buram diriku di cermin lift, menghela napas pelan. Minta tim audit kumpulkan semua buktinya. Lusa pagi jam 10, beritahu Inspektur Rian dari Unit Kejahatan Ekonomi. 3 hari kemudian, segalanya mencapai titik balik. Beberapa hari itu, aku bolak-balik antara kantor pusat Hadiningrat dan Bintang Cemerlang Media. Pembukuan Bintang Cemerlang Media lebih buruk dari dugaanku. Setelah memeriksa buku besar selama 3 tahun, ditemukan 37 transaksi bermasalah, dengan total nilai lebih dari 2 miliar rupiah. Yang terlibat bukan hanya Bima, tapi juga beberapa manajer tingkat menengah dan Pak Hartono. Mereka seperti semut yang menggerogoti satu tulang yang sama, dengan tenang menyedot darah perusahaan. Rabu sore pukul 3, aku sedang menandatangani dokumen di kantor Presiden Direktur ketika Andi masuk tanpa mengetuk pintu. Bu Presiden, suaranya lebih berat dari biasanya. 10 menit yang lalu, Inspektur Rian dari Unit Kejahatan Ekonomi menelepon saya. Aku meletakkan pena dan menatapnya. Wajah Andi yang biasanya tenang menunjukkan ekspresi yang baru pertama kali kulihat. Bima Nugraha, 2 jam yang lalu, mendatangi Unit Kejahatan Ekonomi untuk membuat laporan secara sukarela. Laporan apa? Dia mengatakan bahwa Bintang Cemerlang Media mengalami kebocoran rahasia dagang yang serius, dan pihak yang membocorkannya adalah Anda, Presiden Direktur yang baru. Andi meletakkan ponselnya di atas meja. Di layar ada foto surat tanda terima laporan. Isi laporannya adalah bahwa Ibu Saraswati, setelah menjabat sebagai Presiden Direktur, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan daftar klien dan data keuangan inti perusahaan, lalu memberikan informasi ini kepada pesaing. Dia memberikan 3 bukti. Tangkapan layar daftar klien yang Anda kirim ke email eksternal, foto kandid pertemuan pribadi Anda dengan seorang klien, dan rekaman CCTV yang katanya menunjukkan Anda menyalin file di kantor. Aku mengambil ponsel Andi, memperbesar foto surat tanda terima laporan itu. Kertas putih dengan tulisan hitam, pelapor, Bima Nugraha. Waktu laporan, pukul 13.15, surat ini asli. Dia juga bilang, lanjut Andi, dia memiliki bukti yang lebih lengkap yang akan diserahkan setelah polisi secara resmi memulai penyelidikan. Aku mengembalikan ponsel itu ke Andi, bersandar di kursi, hening selama 10 detik. Jadi, dia memilih jalan kau hancurkan aku juga akan hancurkan kau. Aku mengangkat cangkir teh di meja, meminum teh oolong yang sudah dingin. Orang ini kemampuannya tidak seberapa, tapi nyalinya besar. Bukti palsu pun berani ia serahkan.
Itu karena dia sudah tidak punya jalan lain. Anjing yang terdesak akan melompati tembok, tapi dia tidak sadar di bawah tembok itu tidak ada air. Tapi bukti-bukti itu palsu, kataku tegas. Aku tidak pernah menggunakan email pribadi untuk mengirim daftar klien. Aku tidak perlu. Hadiningrat Group 100% memiliki bintang cemerlang media. Aku adalah pemiliknya. Untuk apa aku mencuri barangku sendiri? Tetapi begitu laporan ini diterima, pihak berwenang harus melakukan prosedur investigasi. Andi mengambil kembali ponselnya. Selama investigasi, operasional harian bintang cemerlang media mungkin akan terpengaruh. Dan secara opini publik. Ucapan Andi terpotong oleh ketukan pintu. Itu adalah staf administrasi, suaranya tegang. Bu Presiden, di bawah ada 2 orang petugas polisi yang ingin bertemu Anda. Mereka membawa surat tugas dari unit kejahatan ekonomi. Aku berdiri, merapikan setelan jasku, memeriksa apakah kancing di lengan bajuku sudah terpasang dengan benar. Lalu aku membuka laci, melihat sebuah USB flash disk kecil di dalamnya. Itu adalah rekaman CCTV lengkap yang kuminta dari pihak keamanan 3 hari lalu, termasuk rekaman koridor di luar kantor Bima dan semua aktivitasnya di dalam kantor. Suruh mereka naik. Aku menggenggam USB itu di tanganku, merasakan ujung plastiknya yang dingin menekan telapak tanganku. 10 menit kemudian, 2 pria berpakaian preman masuk ke ruang rapat di lantai 39 gedung Hadiningrat. Yang di depan lebih tua, sekitar 40-an, dengan rambut cepak dan tatapan tenang. Di belakangnya seorang pemuda, membawa map, wajahnya masih menunjukkan sedikit kekakuan khas orang baru. Ibu Saraswati, halo. Saya Inspektur Rian, dari Unit 3. Ini rekan saya, Bribtu Wawan, kata pria yang lebih tua, yang sebelumnya dihubungi Andi. Nadanya sopan, tapi matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Kami menerima sebuah laporan dan perlu mengklarifikasi beberapa hal dengan Anda. Silakan duduk, aku mempersilakan mereka ke meja rapat. Andi menyajikan teh. Inspektur Rian tidak langsung duduk. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari mapnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah 3 bukti yang diberikan oleh pelapor, Bima Nugraha, beserta 12 tuduhan spesifik yang ia ajukan. Ibu Saraswati, sesuai prosedur, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda berhak. Inspektur Rian, aku duduk di seberangnya, kedua tangan terlipat di atas meja. Saya mengerti prosedurnya, tidak perlu membuang waktu. Saya akan kooperatif sepenuhnya, dan akan meminta tim hukum perusahaan saya untuk mendampingi jika diperlukan. Tapi masalah ini bisa dibuat sangat sederhana. Aku meletakkan USB kecil itu di atas meja dan mendorongnya ke arah mereka. Ini apa? Bima. Dia mungkin melupakan satu hal. Aku bersandar. Sistem CCTV di gedung Hadiningrat, setiap lantai, setiap koridor, setiap kantor, semuanya terpasang tanpa titik buta sejak zaman kakek saya. Periode penyimpanannya 30 hari. Dalam laporannya, kapan Bima bilang dia menemukan saya membocorkan rahasia dagang? Inspektur Rian melirik dokumennya. 6 hari yang lalu. Jumat lalu, sekitar pukul 4 sore. Jumat lalu, pukul 4 sore, ulangku, jari-jariku mengetuk meja. Hari itu, pukul 4 sore, saya sedang rapat video di kantor lantai 39 gedung Hadiningrat. Notulen rapat bisa diperiksa. Peserta rapat termasuk 2 orang dari tim hukum dan 3 eksekutif keuangan kantor pusat. Total 5 saksi hidup untuk saya. Saya tidak berada di kantor bintang cemerlang media. Adapun foto kandid pertemuan pribadi saya dengan seorang klien yang Bima sebutkan. Aku menoleh ke Andi. Andi mengambil selembar kertas A4 yang sudah dicetak dari lemari arsip dan menyerahkannya kepada Inspektur Rian. Ini adalah jadwal lengkap saya hari itu. Pukul 9 sampai 12, rapat umum di Bintang Cemerlang Media. Pukul 1 sampai 3, inspeksi di area kerja Departemen Pemasaran. Pukul 3 sampai 5, rapat video di kantor pusat Hadiningrat. Pukul 5 sampai 7, penandatanganan dokumen hukum dana perwalian. Setelah pukul 7, kembali ke hotel. Ibu Presiden tidak memiliki pertemuan pribadi 1-1 dengan klien eksternal sepanjang hari. Inspektur Rian mengambil kertas itu, membacanya dari awal sampai akhir. Rekannya mengambil beberapa foto dengan ponselnya. Satu hal lagi. Aku berdiri dan berjalan ke layar besar di ruang rapat, menekan tombol pada remote. Bima melaporkan saya membocorkan rahasia dagang. Tapi daftar klien yang ia serahkan sebagai bukti, saya merasa familiar. Layar menyala, menampilkan tangkapan layar dari kamera internal kantor Bima. Ini adalah rekaman aktivitas latar belakang,
saat ia mengambil file dari komputernya. Waktunya, 6 hari yang lalu, Jumat sore. Di layar, Bima sedang duduk di mejanya, di depan komputernya ada sebuah spreadsheet. File ini ada di komputernya sendiri. Dia sendiri yang membukanya. Aku menekan tombol lain pada remote, layar beralih ke tangkapan layar berikutnya. Bima sedang mengirim file ke sebuah alamat email eksternal. Alamat email penerima, Andi maju dan menunjuk alamat email di layar. Alamat ini, jika diperiksa, kemungkinan besar akan ditemukan terkait dengan salah satu akun samaran Bella Anindita. Ruang rapat hening selama 10 detik. Inspektur Rian menarik napas dalam-dalam, merapikan kembali materi di mejanya dan memasukkannya ke dalam mapnya. Tatapannya padaku berubah. Bukan lagi tatapan hati-hati, melainkan bercampur dengan sedikit rasa hormat yang tak kentara. Ibu Saraswati, bukti yang Anda berikan ini sangat krusial. Jika terbukti benar, sifat laporan Bima Nugraha akan berubah secara fundamental. Dari sebuah laporan pengaduan menjadi dugaan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Ia berdiri dan mengangguk padaku. Kami akan segera menyelidikinya. Selama periode ini, jika kami memerlukan keterangan tambahan, kami mungkin akan mengganggu Anda lagi. Silakan saja. Aku mempersilakan Andi mengantar mereka. Setelah kedua polisi itu masuk ke lift, Andi kembali ke ruang rapat, berdiri di pintu dengan nada lega. Bu Presiden, untungnya kali ini Anda sudah lebih dulu mengambil rekaman CCTV. Bukan untungnya. Aku mengambil USB itu dari meja dan memasukkannya ke dalam tasku, tapi harus. Ibuku pernah berkata, jangan berharap orang jahat akan sadar. Kau hanya harus selalu selangkah lebih maju darinya. Aku mengambil tasku dan keluar dari ruang rapat. Saat lift turun, ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Presiden, saya Rina dari Departemen Keuangan Bintang Cemerlang Media. Bima Nugraha tadi siang mengemasi semua barang pribadinya dari kantor. Ada yang mendengarnya menelepon di tangga darurat, mengatakan kalau kasusnya sudah dibuka, dia akan tamat. Anda harus hati-hati. Aku membaca pesan itu, jariku berhenti sejenak di layar, lalu aku mengetik balasan. Terima kasih. Terus pantau dia untukku. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Lift berhenti di lantai 1. Aku keluar. Di luar pintu kaca, kota sudah menyalakan deretan lampu jalan pertamanya. Langit senja membara merah, seperti tumpahan saus stroberi. Sambil menunggu mobil, Andi menerima telepon, wajahnya menegang. Bu Presiden, baru dapat kabar. Pak Hartono menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Dia secara sukarela mendatangi unit kejahatan ekonomi, mengakui keterlibatannya bersama Bima dalam penyalahgunaan anggaran pemasaran. Nilai yang ia akui 450 juta, hampir sama dengan temuan tim audit. Andi berhenti sejenak. Selain itu, dia bilang dia punya bukti catatan transfer yang ditandatangani langsung oleh Bima, dan akan menyerahkannya juga ke polisi. Aku berdiri di tempat. Angin malam menerpa wajahku. Hartono menyerahkan diri. Dia melihat arah angin bertiup, jadi sebelum kapal Bima benar-benar karam, dia melompat lebih dulu. Dia tahu cepat atau lambat polisi akan menemukannya. Dengan menyerahkan diri, dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Adapun bukti yang ia serahkan, itu bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk membeli hukuman yang lebih ringan untuk dirinya sendiri. Perlukah memberitahu tim audit untuk mempercepat pengumpulan materi tentang Hartono? Tanya Andi. Tidak perlu. Materi audit tetap berjalan normal. Hartono menyerahkan diri adalah keputusannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang. Yang terpenting sekarang adalah fokus pada bukti laporan palsu Bima. Minta Direktur Hukum datang ke hotel malam ini untuk menemuiku. Rolls-Royce menyala, perlahan memasuki arus lalu lintas senja. Radio mobil menyiarkan berita malam. Di luar, lampu di lantai 39 gedung Hadiningrat masih menyala. Saat mobil melewati jalan di bawah gedung Bintang Cemerlang Media, aku meminta sopir untuk melambat. Lampu di lantai 16, Departemen Pemasaran, masih menyala beberapa. Aku menghitung, ada 5 jendela yang terang. Salah satunya, tirainya setengah tertutup, ada bayangan orang bergerak di dalamnya. Itu kantor siapa? Tanyaku. Andi melihat denah lantai. Departemen Keuangan. Mungkin tim audit yang lembur. Nyalakan lampu di kantor Bima, kataku. Sekarang juga. Andi tertegun sejenak, lalu menelepon seseorang. 15 detik kemudian, jendela lain di lantai 16 menyala. Itu adalah bilik wakil manajer milik Bima. Aku menatap lampu itu,
membayangkan bilik yang sudah kosong. Apakah bingkai fotonya ia bawa? Atau dibuang ke tempat sampah? Piala manajemen unggul yang ia banggakan selama setengah tahun, 3 hari lalu diambil oleh petugas kebersihan dari tempat sampah di bawah kakiku. Mobil kembali melaju. Bilik itu besok akan tetap menyala, tapi di dalamnya tidak akan ada lagi Bima. Direktur hukum bernama Tirtayasa, berusia 40-an, pendiam, telah bekerja di Hadiningrat selama 12 tahun. Ia berkata, hal paling membanggakan dalam hidupnya adalah ketika Raden Suryo menepuk bahunya dan berkata, anak muda ini bisa diandalkan. Tirtayasa tiba pukul 9 malam, membawa seorang asisten dan sebuah koper hitam berat. Koper itu dibuka, isinya adalah salinan pindaian semua kontrak bintang cemerlang media selama 3 tahun. Meja di kamar suite hotelku dipenuhi dokumen. Tirtayasa memakai sarung tangan putih, mengambil kontrak satu persatu dan menunjukkannya padaku. Semua dokumen yang ditandatangani Bima Nugraha, total 42. 3 di antaranya bisa menjadi rantai bukti langsung yang membuktikan ia sangat memahami alur keuangan perusahaan. Ini bertentangan secara logis dengan laporannya yang mengklaim Bu Presiden sengaja membocorkan rahasia. Karena daftar klien yang bocor itu, tanda tangan pemeriksanya adalah dia sendiri. Tirtayasa menjepit sebuah kontrak dengan 2 jari, membaliknya ke halaman terakhir. Di kolom tanda tangan, nama Bima Nugraha tertulis miring di bagian pemeriksa. Tulisannya selalu jelek, 3 tahun tidak ada perbaikan. Selain 3 ini, saya juga punya semua slip reimbursenya. Tirtayasa mengambil setumpuk kwitansi. Saat ia mentransfer anggaran pemasaran ke Bella Anindita, di slip reimburs tertulis tujuannya adalah biaya jasa alih daya riset pasar. Tapi kami sudah memeriksa, perusahaan alih daya yang disebut itu tidak terdaftar di data perusahaan manapun. Aku membentangkan kwitansi-kwitansi itu. Total 8 lembar, tanggalnya dimulai dari 3 bulan yang lalu. Jumlahnya perlahan meningkat. Lembar pertama 18 juta, yang kedua 22 juta, sampai lembar ke-8 langsung melonjak menjadi 98 juta. Keberaniannya tumbuh perlahan, seperti tikus pencuri gabah yang setelah merasakan manisnya, mulai membabi buta. Ini cukup untuk laporan polisi, kataku. Bukan hanya cukup, Tirtayasa melepas sarung tangannya. Penggelapan dalam jabatan, rantai buktinya lengkap. Laporan palsu, materi laporannya bertentangan dengan tanda tangannya sendiri. Ditambah catatan transfer yang diserahkan Hartono. 3 dakwaan sekaligus. Minimal hukumannya tidak akan kurang dari 3 tahun. 3 tahun. Tepat sama dengan panjang pernikahanku. Aku merapikan kwitansi-kwitansi itu, menyimpannya kembali ke dalam map. Pak Tirtayasa, besok pagi Anda sendiri yang pergi ke unit kejahatan ekonomi. Serahkan semua materi ini kepada Inspektur Rian. Mengerti? Setelah Tirtayasa dan asistennya pergi, kamar suite kembali sunyi. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai. Pemandangan malam kota terhampar di bawah kakiku. Di kejauhan, ada sebuah gedung yang masih dalam pembangunan, lampu di dereknya berkedip-kedip, seolah mengirim pesan Morse ke kota ini. Ponsel bergetar. Pesan dari Andi. Bu Presiden, pihak keamanan mengatakan lampu di kantor Bima tadi mati sendiri. Mungkin sensor otomatis. Aku membaca pesan itu tanpa membalas. Lampu di bilik itu telah mati. Jejak terakhir Bima di perusahaan ini telah ditelan kegelapan. Keesokan paginya, aku terbangun oleh dering telepon. Bukan alarm, tapi panggilan masuk. Layar menyala, menampilkan nomor tidak dikenal. Aku menekan tombol jawab dan tombol rekam. Saraswati. Suara Bima terdengar dari telepon, melengking, bergetar, penuh kegilaan. Di belakangnya ada suara bising, klakson mobil, pengumuman stasiun, dan suara kereta tiba. Ia mungkin berada di stasiun kereta, atau di pinggir jalan. Sekarang kau puas, kan? Hartono menyerahkan diri. Dia membocorkan semua uang yang kami transfer sejak tahun lalu. Kau sudah tahu dia akan menyerahkan diri, kan? Kau menunggu saat ini, kan? Aku bersandar di kepala tempat tidur, memindahkan ponsel ke tangan kiri, tangan kananku mengambil segelas air hangat. Bima, kau menelepon hanya untuk mengatakan ini? Kau bilang tidak akan menghabisiku. Kau bilang selama aku tidak membuat masalah, aku bisa tetap bekerja di perusahaan. Kau bohong. Suaranya semakin melengking, suku kata terakhirnya pecah, seolah ada sesuatu yang hancur di tenggorokannya. Aku tidak bohong, kataku tenang. Aku bilang, selama dia bekerja dengan baik. Saat kau sendiri yang datang melapor ke polisi, apakah kau memikirkan 4 kata itu? Telepon di seberang hening.
Hanya terdengar napas berat dan suara bising kota yang tak henti-hentinya. Suaranya tiba-tiba merendah, begitu rendah hingga aku harus menaikkan volume ponsel untuk mendengarnya. Aku hanya ingin kau tahu, aku bukan orang yang bisa diremehkan. Aku tidak bermaksud apa-apa padamu, aku hanya tidak terima. Kau, seorang wanita yang kubuang, kenapa bisa hidup lebih baik dariku? Kenapa kau bisa duduk di kursi presiden direktur? Itu seharusnya posisiku. Kau tahu berapa lama aku bekerja di Bintang Cemerlang? 5 tahun. 5 tahun penuh. Hartono sudah berjanji padaku, dia bilang tahun ini pasti akan menaikkanku menjadi manajer. Kau datang, dan semuanya hilang. Semuanya hilang, bagaimana aku bisa menerima ini? Aku memegang gelas air, menatap keluar jendela. Sinar fajar baru saja merayap di dinding kaca gedung seberang, mewarnai seluruh kota dengan warna emas pucat yang lembut. Bima, kau tahu apa masalah terbesarmu? Ia tidak menjawab, kau pikir kau adalah korban. Selama 3 tahun, kau selalu merasa dirugikan. Menikahi istri dari kampung, kau merasa kehilangan muka. Bekerja 5 tahun tapi masih wakil manajer, kau merasa tidak dihargai. Melihat mantan istrimu bangkit dan lebih sukses, kau merasa Tuhan tidak adil. Aku meletakkan gelas air di meja nakas. Tapi kau tidak pernah berpikir, hal-hal yang kau kira orang lain berutang padamu, sebenarnya adalah hasil perbuatanmu sendiri. Diam kau. Ia tiba-tiba berteriak, suaranya meledak di speaker ponsel. Kau enak saja bicara. Kakekmu yang sudah mati itu memberimu 30 triliun. Apa hakmu menceramahiku? Kau juga cuma generasi ketiga yang kaya karena warisan. Aku tertawa. Tawa yang pelan, tapi entah kenapa sangat jelas. Benar, aku mengandalkan kakekku. Tapi Bima, 3 tahun lalu, saat kau tidak punya apa-apa, siapa yang menghidupimu dengan tabungannya sendiri selama 3 tahun? Uang muka mobilmu dari siapa? Presentasi promosi wakil manajer pertamamu? Siapa yang begadang semalaman untuk memperbaikinya? Kau pikir semua kemampuanmu sekarang adalah hasil jerih payahmu sendiri? Benihnya aku yang tanam, tanahnya aku yang sirami. Sekarang kau tumbuh sedikit lebih tinggi, dan kau mau mencabutku dari akarnya. Menurutmu, pohon itu masih bisa berdiri? Telepon di seberang benar-benar sunyi. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Hening selama 15 detik. Lalu, aku mendengar suara aneh. Pelan, tertahan. Seperti ada yang menutup mulutnya rapat-rapat. Bima menangis. Saraswati, aku mohon. Suaranya keluar dari sela-sela jari, tidak jelas, tapi setiap katanya bergetar. Polisi. Tadi meneleponku. Menyuruhku datang sore ini untuk penyelidikan. Aku tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka punya semua materi yang dikirim Tirtayasa. Saraswati, kumohon, cabut laporannya. Selama kau mencabut laporan, aku akan melakukan apa saja. Aku akan mengaku salah, aku akan berlutut di depan seluruh perusahaan. Aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Kumohon, Saraswati. Demi 3 tahun pernikahan kita. 3 tahun pernikahan. 4 kata itu, diucapkan dari mulutnya, terdengar sangat ironis. Aku menjauhkan ponsel dari telinga, melihat durasi panggilan di layar. Angkanya sudah mencapai 4 menit. Sinar fajar di luar sudah menutupi seluruh dinding kaca gedung seberang. Bima. Aku mendekatkan kembali ponsel ke telinga. Suaraku setenang air danau tanpa angin. Kau masih ingat, 3 tahun lalu, saat aku pertama kali kau dorong jatuh ke lantai? Malam itu kau mabuk di luar. Aku bilang beras di rumah habis, bertanya apakah besok kau bisa pulang lebih awal untuk membelinya. Kau membalikkan meja, piring pecah berantakan. Aku berjongkok memunguti pecahan, dan kau menginjak tanganku. Pecahan kaca menusuk telapak tanganku, darah menetes di atas pecahan piring. Kau berjongkok, menatap mataku, dan mengatakan sesuatu. Ia tidak bicara. Kau bilang, Saraswati, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Seumur hidupmu, kau tidak akan bisa pergi dari sisiku. Aku mengulangi kalimat itu, setiap katanya sama persis dengan 3 tahun lalu, terpatri di tulangku. Kau masih ingat apa jawabanku waktu itu? Telepon di seberang masih hening, hanya isak tangis tertahan. Waktu itu aku tidak mengatakan apa-apa. Karena saat itu aku benar-benar berpikir, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi sekarang berbeda, Bima. Aku sudah hidup kembali. Dan hidup lebih baik dari sebelumnya. Jadi, permohonanmu, pengakuanmu, janji tidak akan kembali ke kota ini. Semua itu sudah tidak ada artinya bagiku. Saraswati. Kau tidak seharusnya berlutut di hadapanku, potongku.
Tapi di kursi terdakwa di pengadilan. Aku menutup telepon. Ponsel itu terlepas dari tanganku, jatuh ke tempat tidur. Layar masih menampilkan notifikasi merah panggilan berakhir. Aku bersandar di kepala tempat tidur, memejamkan mata sejenak. Kalimat 3 tahun lalu itu, kukira sudah kulupakan. Tapi saat mengucapkannya tadi, setiap katanya begitu jelas, seperti ukiran di tulang. Ternyata rasa sakit itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh hal-hal baru. Ketika hal baru itu cukup banyak dan tebal, kau mengira kau sudah melupakan luka lama itu. Tapi suatu hari, saat kau menyentuhnya, kau masih bisa merasakan bekas lukanya. Hanya saja, sekarang bekas luka itu tidak lagi sakit. 3 hari kemudian, pukul 9 pagi. Ruang rapat besar Bintang Cemerlang Media penuh sesak. Hari ini bukan rapat, melainkan pengumuman. Departemen Personalia telah memberitahu semua karyawan yang bertugas untuk hadir. Kursi di ruang rapat tidak cukup, yang di belakang berdiri sampai ke koridor. Aku berdiri di depan, di hadapanku ada sebuah surat pengangkatan dan setumpuk dokumen Personalia. Semuanya, aku mengambil dokumen pertama. Suaraku jernih. Pengumuman hari ini ada 3 poin. Ruang rapat sunyi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan. Pertama, Bima Nugraha. Karena terlibat dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan laporan palsu, saat ini telah resmi diselidiki oleh pihak kepolisian. Bintang Cemerlang Media memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Bima Nugraha, berlaku efektif mulai hari ini. Terdengar tepuk tangan sporadis, lalu semakin banyak, semakin keras, dan akhirnya menjadi sorak-sorai yang tidak disembunyikan. Beberapa orang dari Departemen Pemasaran bertepuk tangan paling keras. Seorang karyawati bahkan berdiri bertepuk tangan, ditarik duduk oleh rekannya, tapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Kedua, Hartono, karena terlibat membantu Bima Nugraha dalam penggelapan aset perusahaan, meskipun telah menyerahkan diri, perusahaan memutuskan untuk mencabut jabatannya sebagai wakil direktur utama dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Posisi manajemen yang kosong akan dibuka untuk kompetisi internal. Tepuk tangan berlanjut. Ketiga, aku mengambil surat pengangkatan berwarna merah itu, membukanya menghadap semua orang. Manajer pemasaran yang baru akan dipilih secara terbuka dari 3 supervisor yang ada saat ini. Kriteria penilaiannya hanya 1. Kinerja. Dalam periode evaluasi 3 bulan, siapapun yang angkanya paling unggul, dialah pemimpin baru Departemen Pemasaran. Data KPI bulanan kalian semua akan langsung dikirim ke sistem di mejaku. Ruang rapat hening sejenak, lalu meledak tepuk tangan yang lebih meriah dari sebelumnya. Wajah-wajah muda itu tidak lagi menunjukkan ketakutan dan rasa ingin tahu, melainkan cahaya semangat yang membara. Selesai rapat, aku kembali ke bilik yang dulu berplang wakil manajer. Plang di pintu sudah diganti baru, belum diukir, hanya ditempeli kertas putih sementara dengan tulisan spidol hitam, ruang kosong. Aku mendorong pintu dan masuk. Barang-barang di dalamnya sudah dibersihkan. Barang-barang pribadi Bima. Kemarin sore sudah diantar oleh petugas kebersihan ke depan pintu apartemennya. Piala tidak ada lagi, bingkai foto juga. Bahkan kursi putar yang ia duduki selama 3 tahun telah dipindahkan. Ruangan kosong itu hanya menyisakan meja dan sebuah jendela. Sinar matahari masuk miring, menciptakan persegi panjang terang di lantai. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai. Sinar matahari langsung memenuhi ruangan. Kota di luar, di bawah sinar matahari bulan September, berkilauan. Jembatan layang di kejauhan, lalu lintasnya seperti pita perak. Terdengar ketukan pintu di belakangku. Andi berdiri di ambang pintu, memegang sebuah amplop cokelat. Pak Tirtayasa tadi menyuruh orang mengantarkannya. Katanya ini adalah salinan wasiat terakhir kakek Suryo yang belum dipublikasikan. Beliau berpesan agar diserahkan setelah Anda menyelesaikan semua urusan. Aku mengambil amplop itu, membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah foto dan selembar catatan. Fotonya sudah menguning, sudutnya sedikit melengkung. Di dalamnya, seorang gadis kecil dengan kuncir 2 sedang berjongkok di pantai membuat istana pasir. Wajahnya penuh pasir, ia menoleh ke kamera dan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi ompongnya. Sinar matahari menerpa punggungnya, cakrawala di kejauhan membentuk garis biru lurus. Wajah itu adalah wajahku. Di catatan itu, tulisan Raden Suryo hanya sebaris. Saat kau berusia 19 tahun, aku kira aku telah kehilanganmu. Tapi kakekmu yang berusia 70 tahun tidak menyangka, istana pasir ini suatu hari akan kau bangun sendiri. Aku memegang foto itu, berdiri di depan jendela menghadap matahari, menatapnya lama. Lalu aku membalik foto itu. Di sudut kanan bawah,
Ada sebaris tulisan pensil yang hampir pudar dimakan waktu. Aku mendekat untuk melihatnya. Sebuah tanggal. Dan 3 kata. Di tepi pantai. Ponselku menyala lagi. Kali ini sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Ibu Presiden, selamat siang. Saya produser dari Cinemark Pictures. Kami ingin berdiskusi mengenai kerjasama adaptasi film untuk kekayaan intelektual milik Hadiningrat Group. Apakah Anda ada waktu minggu depan? Beberapa saat kemudian, masuk pesan lagi. Kali ini dari Direktur Utama salah satu anak perusahaan Hadiningrat. Laporannya sederhana. Pendapatan kuartal ini meningkat 20%. Aku memasukkan foto kakek ke dalam saku bajuku, berjalan ke jendela, dan membukanya. Angin bulan September masuk, sedikit sejuk, membawa aroma manis bunga dari pohon di bawah dan bau khas knalpot kota. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari ke-21 setelah perceraian. 30 triliun di tanganku bukan lagi angka di atas kertas, tapi benih. 42 perusahaan Hadiningrat Group, 13.000 karyawan, mulai hari ini akan aku urus. Dan Bima. Saat ini mungkin sedang berguling-guling di ranjang tunggal di rumah tahanan. Merenungkan semua yang terjadi selama 3 tahun ini. Akhir dari kedua kisah kami, sejak aku menandatangani surat cerai itu, sudah tertulis. Saksikan dia membangun gedung tinggi, saksikan gedungnya runtuh. Dan kotaku, baru hari ini mulai dibangun. Angin dari celah jendela membalik halaman dokumen personalia di atas meja. Di halaman baru, ada formulir pendaftaran kompetisi untuk 3 supervisor departemen pemasaran. Setiap lembarnya penuh dengan riwayat hidup dan pengalaman proyek. Aku mengambil lembar pertama dan mulai membacanya. Suara kota ini masuk melalui jendela yang terbuka. Lalu lintas, hiruk-pikuk manusia, bel pintu minimarket di bawah, suara tiang pancang dari lokasi konstruksi di kejauhan. Semua suara itu bercampur menjadi satu aliran sungai yang besar dan penuh kehidupan. Sungaiku, mulai hari ini, berada di bawah kendaliku.